Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kehidupan, membawa risalah mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang saling menggantikan, saling membawa misi untuk memakmurkan, membangun harmoni, menghadirkan manfaat dan menyukseskan puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai dengan detik ini seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal terbaik untuk kembali kepadanya. Kita juga senantiasa bermohon kepada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman kepada Allah diberikan kekuatan dalam jiwa mereka, kemantapan dalam lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita juga bermohon semoga para pelaku maksiat dan mungkin saja kita termasuk di antaranya diberikan kelembutan hati, kekuatan jiwa untuk mau bertobat dan menata hidup lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini seperti kami sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan mencoba berdialog, menghadirkan pemantapan dan pengayaan-pengayaan dari beragam materi yang telah kita bahas. Dan alhamdulillah di saat ini sudah masuk di tanggal kedua ya, pada penanggalan Masehi di bulan Januari 2022 Masehi. Tim akan melakukan rekap dari database yang sudah masuk sehingga nanti dalam sepekan ke depan di zonasi untuk pembelajaran insya Allah sudah mulai berlaku. Pun demikian yang terhubung dalam YouTube, Anda tentunya juga masih tetap akan bisa terhubung lewat siaran-siaran di Mira jika sekedar juga ingin mendapatkan istifadah, mengambil manfaat dari apa yang kiranya bisa menghadirkan manfaat-manfaat dari kurikulum pembelajaran yang ditampilkan. Di kesempatan kali ini, seperti disampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan menghadirkan pengayaan-pengayaan. Karena itu, saya akan coba berinteraksi dengan teman-teman yang telah mengaktifkan akun ya, dan masuk ke Zoom. Dan kalau sudah masuk, teman-teman sekalian bisa langsung terhubung. Dan seperti saya sampaikan, kita betul-betul ingin belajar dengan baik, maksimal, mencoba untuk ikhlas. Karena itu pun dari proses pembelajaran dari awal sampai sekarang kita sudah kurang lebih 50 sesi ya. Mungkin ada 50 video. Saya tidak pernah minta apapun pada teman-teman semua, kecuali untuk fokus saja dan ikhlas dalam belajar. Kita tidak ada iuran-iuran, bahkan Zoom dan sebagainya pun kami tanggung, kami maksimalkan, supaya kita bisa konsisten dan fokus hanya untuk belajar saja. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan adalah aktifkan ya, jangan khawatir nanti kalau sudah aktif supaya kita juga bisa maksimal mendoakan, mengamati dan seterusnya sehingga apa yang terjadi di antara interaksi pembelajaran bisa maksimal satu dengan yang lainnya. Dan pastikan bila sudah masuk ke akun dan sudah mendaftar di Mira, Anda akan masuk ke Uwah Corner yang mendapatkan ada beberapa buku ya dari paket pembelajaran. Itu mohon betul-betul dipegang dengan baik karena di waktu-waktu tertentu itu akan dibutuhkan. Ya, kurang lebih nanti sekitar 3 bulan ke depan kita memasuki Ramadan, Anda sudah ada buku kan yang tentang Ramadan itu nanti akan dikaji sebelum masuk waktunya. Jadi kurikulum pembelajaran kita setelah selesai nanti Kitabul Iman masuk ke fikih, tapi kalau kita menemukan momentum tertentu, itu yang akan kita kaji lebih dahulu. Masuk Idul Adha nanti ada bukunya. Masuk bab Siam nanti ada bukunya itu kan. Nah, kemudian Quran yang At-Taisir itu teman-teman sekalian insya Allah dengan izin Allah akan bermanfaat untuk menguatkan hafalan ya, kemudian peta Al-Quran tolong dimaksimalkan. Jadi teknisnya bisa ke STWH dan di kita juga nanti ada pemantapan-pemantapan untuk mengeceknya. Saya pun nanti akan melakukan kajian-kajian khusus dan rutin di STWH untuk mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran. Baik, kita langsung saja di kesempatan subuh kali ini saya ingin mencoba terhubung dengan Zoom terlebih dahulu dan menyapa teman-teman semua tentunya. Saya lihat sudah ada juga yang terhubung di luar negeri. Beberapa kami pantau sudah mendaftar di sekitaran kita, tetangga kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ada dari Malaysia, Brunei Darussalam,
agak menjauh. Ini ada yang dari Jepang juga, ya. Kemudian dari Timur Tengah juga terhubung, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ya. Dan ada juga dari Eropa, dari Amerika kami perhatikan. Dan Masya Allah, mudah-mudahan ini bernuansa global menyeluruh, ya. Kita terhubung dengan silaturahim dan semoga dengan itu dipertemukan kembali di akhirat dalam keadaan yang lebih baik. Baik, sudah siap di admin? Bisa dibuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang khusus sudah terhubung di Zoom dan dari yang YouTube juga bisa menghadirkan, ya, ketersambungan kita. Hanya saya tidak memegang perangkat, jadi tidak bisa langsung berinteraksi dengan Anda, tapi kita bisa saling menyimak satu dengan yang lainnya. Sekiranya nanti ada yang ingin didialogkan, kita nanti akan berikan ruang khususnya, ya. Boleh jadi kalau ada kesempatannya saat ini atau di sesi yang lainnya insya Allah. Baik, sudah terhubung, ya, dengan Zoom. Baik, saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang di Mahasanti Mira, ya. Baik, hari ini, subuh ini kita akan menghadirkan pengayaan dari materi yang telah kita pelajari. Ada 2 interaksi. Yang pertama, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian di Mahasanti Mira untuk bisa mengonfirmasikan apa yang telah dipelajari, baik mungkin mengonfirmasi tentang materi dengan menanyakan, melengkapi. Nanti di sesi yang lainnya, bagian kedua, kita bisa berdiskusi, apa yang sekiranya ingin dikonsultasikan bisa disampaikan. Ini masih umum, ya, sebelum kita berlakukan zonasi nanti, berdasarkan wilayah-wilayah 34 provinsi di Indonesia, serta ada beberapa di negara-negara juga di luar Indonesia yang telah mendaftar. Dan ini terbuka, ya, bukan hanya nanti bagi warga negara Indonesia di step selanjutnya, bahkan kita sudah terima dari warga negara juga asing yang muslim, yang dipersaudarakan dengan keislaman. Ya, nanti kita ada sesi juga yang bahasa Inggrisnya insya Allah ada, yang bahasa Arabnya juga ada, itu kan. Dan saya juga belajar bahasa-bahasa tertentu supaya nanti juga bisa kita hubungkan silaturahimnya setelah kemudian itu semua terhubung, insya Allah. Baik, dipersilahkan langsung saja diberikan tanda, bisa raise hand atau memberikan kode tertentu sehingga admin bisa menangkap dan di situ kita bisa berdialog. Diberikan kesempatan pertama dari Bapak Ibu sekalian dulu sebelum saya nanti mengonfirmasi dengan pertanyaan dan Anda bisa menjawab. Silakan, bismillah. Ada yang mau ditanyakan? Pertama terkait materi dulu, dipersilahkan. Boleh raise hand. Siapa? Aji Wibowo. Ya, Pak Aji atau Mas Aji Wibowo. Dari mana itu? Dari Tangerang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, izin bertanya. Silakan Mas, mau berapa hari? Satu aja. Baik, satu. Dari kemarin itu kan kita juga sempat belajar mengenai surga, ya. Terus di ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada beberapa kali menyebutkan bahwa surga itu telah disiapkan dengan isinya adalah sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Baik. Yang ingin saya tanyakan adalah makna dari sungai-sungai yang ada di surga itu. Ya. Itu aja, satu dulu. Baik. Terima kasih. Baik, Allah yubarik fikum. Pertama, semoga Allah merahmati dan meridhai Anda dan keluarga, dan tentunya kita semua, baik yang terhubung saat ini ataupun juga yang dekat jauh dengan kita semua. Dan semoga dengan rahmat Allah dan ridhonya itu kita diberi kesempatan untuk mendapatkan puncak tertinggi dari rahmat dan ridha itu, menikmati surga yang dijanjikan. Dan kita bisa menyaksikan hakul yakin. Jadi sekarang kan ilmu yakin disampaikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti saat kita mulai akan menghadapi sakaratul maut, kemudian masuk ke alam kubur, ditempatkan juga. Bahkan di sakaratul maut nanti, hasil amalan kita, dari kita beribadah. Jadi kita itu beribadah, ya, kita disebut dengan abdun. Jambaknya disebut dengan ibad namanya, ya. Kemudian pekerjaan kitanya disebut dengan ibadah, sifat keadaannya dari ibadah ya'budu. Prosesnya disebut dengan na'budu. Karena itu dalam salat kita mengikrarkan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, ya kan? Jadi kita mencoba untuk menghadirkan suasana keberjamaahan, ya, suasana kebersamaan, ajak keluarga, kemudian juga bersama-sama bersinergi. Karena itu di situ menggunakan dhamirnya nahnu, iyyaka na'budu, kata gantinya kepada kami, gitu kan? Kami
seakan-akan memberikan kesan bahwa kalau ibadah itu yang optimal itu bisa berjamaah, jangan sendirian solehnya, surga bersama-sama. Karena itu ketika nanti mendapatkan bagian dari surganya, ada bagian keluarga yang seringkali konsisten untuk ibadah itu disatukan kembali. Itu di Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan keluarga besar yang beriman itu, ayah ibunya beriman, ya beribadah, diikuti oleh anak cucunya, keluarganya, maka dengan iman dan ibadah mereka itu akan dikumpulkan kembali di surga bersama-sama. Ya, karena itu kita menggunakan dhamir nahnu di situ, diberikan petunjuk oleh Allah untuk beribadah, supaya ayo ajak keluarga, jamaah juga di masjid, nanti ahli iman akan kumpul kembali. Ya, yang pertama saya ingin highlight dulu, bahwa pertama kita punya kewajiban untuk ibadah, kemudian kita ikrarkan iyyaka na'budu. Nanti dalil kewajibannya ada di Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang mengoptimalkan ibadah itu namanya disebut dengan abdun namanya. Jelas ya? Abdun. Jamaknya disebut dengan ibad. Jelas ya? Abdun bentuk tunggalnya. Semua yang beraktivitas di bumi punya kewajiban untuk ibadah. Bahkan mencakup Nabi dan Rasul pun. Karena itu Nabi pun sholat. Jangan salah, Nabi sholat, Rasul sholat. Rasulullah SAW bahkan puncaknya menunaikan dengan sangat paripurna. Bagaimana ibadahnya, sholatnya kepada Allah dan seterusnya. Karena itu saat Nabi ingin menerima perintah sholat pun, itu kalimatnya menggunakan kata abdun. Karena itu puncak penghambaan kepada Allah. Quran surah ke-17 ayat pertama. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, jamak dari kata abdun itu ibad. Saya ulang ya, jamak dari kata abdun itu apa? Ibad. Nah, kita ini saat akan meninggal dunia dalam sakaratul maut, kalau kita rajin ibadahnya, optimal ibadahnya, bagus ibadahnya, itu panggilan Allah itu memanggil kita dengan puncak tertinggi dari nama panggilan itu. Itu seorang hamba yang mengakumulasikan ibadah kita. Jadi Anda nggak akan dipanggil ya Aji misalnya kan, atau ya Adi, ya Fulan, ya Fulanah, tidak. Ya, tapi yang akan dipanggil oleh Allah itu jiwanya saat dicabut, itu sifat hambanya disebutkan. Ya, karena hamba Allah itu banyak, bukan satu orang, dua orang saja, maka dijamakkan dari abdun jadi ibad. Ya kan? Nah, nanti setelah disebutkan ibad itu, hasil dari ibadahnya, ditampakkanlah dari hasil ibadah itu, nanti apresiasi dalam bentuk rahmat Allahnya berupa surganya. Akan ditampakkan kepada kita. Ini hasil ibadah kamu, ini amal soleh kamu, seperti yang dijanjikan. Kan Allah banyak menampilkan di Al-Quran itu, kalau Anda nanti rajin tahajud, kan? Nanti muaranya seperti di akhiratnya nih. Akhirnya akan begini. Ya, misalnya nanti ada yang tinggal di taman surga, itu yang amalannya rajin tahajud, rajin istighfar, menjelang fajar, seperti di Quran surah 51 ayat 15 tuh ya, sampai dengan 23 itu. Itu nanti para penghuni taman surga. Jadi di surganya itu dekat tamannya. Tuh golongan orang takwa yang punya sifat ihsan, yang rajin tahajud, rajin istighfar, rajin berbagi. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ini tahajudnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini istighfarnya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini berbaginya. Ya. Nah, ini nanti ditampakkan ada yang rajin berbagi bersamaan dengan sifat kemuliaan sosialnya tinggi. Jadi saling memaafkan, suka memaafkan, nahan amarah, gitu kan? Suka memberi. Itu nanti ditampakkan juga gambaran surganya seluas langit dan bumi. Itu ada di Quran surah ketiga ya, Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sampai Allahu yuhibbul muhsinin. Jadi ditampakkan tuh. Karena itu ketika nanti jiwanya dicabut, karena ditampakkan itu hasil dari usaha dia menunaikan misi di muka bumi ya dengan ibadah maksimal, itu gembira, senang. Ya, senang. Saking tenangnya nggak merasakan apapun. Kan Anda kalau membaca sejarah kisah Sayyidah Asiyah itu, ya, yang istrinya Fir'aun, laknatullah alaihi, gitu kan? Sayyidah Asiyah itu Masya Allah, kan ketika beliau kemudian, saya belum meneruskan ya materi genealogi Yahudi itu ya, kan dulu sampai ke Musa baru lahir itu kan. Itu kalau kita teruskan nanti, kita akan menemukan betapa beliau setelah beriman, Sayyidah Asiyah itu, istrinya Fir'aun, itu ketika beriman ketahuan, kemudian beliau dihukum, disiksa, diikat dalam tiang, ketika akan dieksekusi, dia bermohon kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran nanti.
Ya, Rabbibnili gitu kan. Ya Allah mohon bangunkan aku, ya berikan maksudnya kepada aku satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari kekejaman Firaun ini. Jadi begitu akan di penghujung hayatnya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia mohonkan itu dari hasil imannya, hasil amal saleh beliau ya. Ya Masya Allah, begitu ditampakkan senyum. Ya, senyum gembira itu. Firaun sampai heran. Ini orang mau disiksa malah senyum katanya kan. Ya, jadi begitu kemudian akan disiksa, ya, akan dianiaya, itu sudah meninggal, jadi nggak merasakan apapun. Nah, kita pun alhamdulillah insya Allah, kan kita beriman dulu, makanya akidah dikuatkan dulu. Ya, kan kita beriman setelah kita pelajari tentang kehidupan setelah kematian, malaikat apa yang akan mengonfirmasi. Kalau kita nggak yakin dengan itu semua, ngapain kita ibadah sekarang ini? Nah, nanti semua hasil kerja keras kita ini, setelah kita di ujung-ujung kehidupan, ajalnya akan tiba, mengalami sakaratul maut, orang-orang yang betul-betul imannya, amal solehnya bagus, ditampakkan itu dengan panggilan hasil ibadahnya, plus nanti surganya. Itu ada di Quran surah ke-89, Al-Fajr, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini menunjukkan ketenangan jiwanya. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yang nyaman. Bukankah kemarin kita bahas dalam ibadah kan tumakninah, ya kan? Ya, tumakninah itu kan dari itma'an, yatma'innu itmi'nanan, sifatnya tumakninah, ya kan? Kemudian sifatnya mengiringi jiwa itu karena sering tumakninah, maka menjadi identitas. Kalau sudah identitas pakai mim, dilekatkan kepada jiwa nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwanya yang sering tumakninah, yang sering ibadah, gitu kan? Dalam keadaan sakarat nggak meracau kemana-mana, tenang aja, Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia gembira, senang. Kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perhatikan kalimatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Sekarang kamu pulang kepada Rabbmu yang telah merawat engkau, memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan, kan? Radiyatan maradiyah, dengan penuh ridha dan diridhai. Engkau akan senang, gitu kan? Dan kau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ayatnya. Fadkhuli fi ibadi. Ya kan? Disebutkan nama yang melekat pada konsepsi ibadahnya kan, ibad kan. Nah, setelah itu apa? Wadkhuli jannati kan. Jadi kenapa dia merasakan bahagia, tenang, gembira? Kan tadi tampakkan itu surganya. Allah sudah sampaikan, wadkhuli jannati, ditampakkan langsung nih hasil pekerjaan kamu nih. Ya, Masya Allah, kamu akan ditampakkan begini, kenyamanan-kenyamanan. Makanya dia tenang hasil ibadahnya. Nah, untuk mendapatkan motivasi itu, ya kan? Seorang kan kalau ingin mendapatkan itu semua supaya semangat lagi, harus meningkat kan? Informasinya ditambah kan? Ya, Anda kalau sekarang saya tambahkan kepada Anda, misalnya disampaikan, nih Anda kalau nanti menghafal Quran, dapat ketenangan, kemuliaan, kenyamanan, rezeki bertambah, ya, bahkan nanti akan dapat begini, ya. Itu kalau Allah yang sampaikan masih dalam kategori ikhlas. Karena ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah. Ya, sekarang Allah perintahkan, kamu lakukan ini atas perintahku. Kamu dapatkan itu nanti kalau kamu selesai, berhasil, aku berikan ini apresiasinya. Begini. Terus kita kerjakan karena Allah. Ya, terserah Allah mau berikan apa kepada kita, yang penting Allah berikan sesuai dengan perintahnya kepada kita. Ya, tapi janjinya kan harus terbukti. Ya kan? Maka Allah gambarkan kemudian kepada kita gambaran-gambaran kenikmatan. Ya Allah, di surga itu ada apa sih gitu kan? Kan wadkhuli jannati, silakan masuk ke surgaku. Seperti apa gambarannya gitu kan? Kalau Anda diberikan satu ilustrasi gambaran-gambaran, walaupun nggak seperti kita gambarkan, jadi nggak bisa dengan imajinasi kita. Ya, firman Allah hak ketika menyampaikan, nih surga ada begini, tapi nggak sama dengan yang kita lamunkan. Ya, itu gambaran-gambaran yang disampaikan lewat ayat-ayat dan sebagainya, itu nggak sama dengan yang kita lamunkan, berbeda jauh. Ya, cuma menghadirkan satu citra kepada kita betapa nikmatnya di surga. Itu konsepsi pertamanya. Ya, jadi jangan ditampilkan bahwa itu akan sama dengan imajinasi sehingga menjadi fiksi dan sebagainya, tidak, berbeda. Makanya Nabi langsung mencegah dari awal, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kata Nabi, suasana surga itu enggak seperti yang kita pernah lihat keindahan di bumi ini ataupun kita keluar angkasa, ya, ataupun wala udhunun sami'at, enggak seperti halnya yang kita lamunkan, kita dengar begini itu kita lamunkan, wala khatara 'ala qalbi bashar, kita imajinasikan, tidak. Tapi digambarkan nanti, diberikan ilustrasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keindahan yang sangat luar biasa sampai kita berupaya mengimajinasikan, tapi nggak bisa seperti itu. Lebih daripada itu saking nikmatnya. Nah, apa gambarannya? Nah, gambaran pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berikan citra kepada masyarakat di Arab pada saat itu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertugas, berdakwah dan sebagainya, kan udah ada di situ strata sosial tertentu kan di masyarakat. Ya, gambaran kenikmatan bagi masyarakat Arab pada masa itu dan juga kini dalam suasana mereka, secara geografisnya dan sebagainya, itu ketika mereka mendapatkan satu kebun-kebun, ya, kemudian ada sungai-sungainya,
rindang pohon-pohonnya, buah-buahnya enak semua, gitu kan? Ada kurmanya tumbuh dengan banyak, kemudian anggurnya, ada delimanya, ada pisangnya, macam-macam dan sebagainya. Nah, itu gambaran paling nikmat yang ada pada masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena mereka tinggalnya kan di padang pasir, Anda bayangkan. Ya kan? Sampai dengan sekarang, ya kan? Suasananya ya jangan dilihat sekarang lah yang banyak gedung-gedung dan sebagainya. Kita flashback kembali ke masa-masa lalu, lihat ya bagaimana kondisi yang sekarang disebut Arab Saudi pada umumnya atau Hijaz pada umumnya. Padang pasir, gersang, gitu kan? Status sosial itu pada masa itu yang dihormati ya kalau golongan hartawan tuh yang punya unta, ada unta merah, unta hitam, macam-macam yang emas-emas, tapi itu biasa, standar. Ya, yang paling luar biasa itu ketika punya apa? Ketika punya kebun-kebun. Kebun-kebunnya kemudian dihiasi dengan penuh keindahan, banyak macam-macam. Terus kalau ada sungainya, Anda dapat sungai, mohon maaf ya, di padang pasir bagaimana? Yang ada kan oase, sungainya nggak ngalir gitu kan. Jadi mereka dapat oase aja udah merasakan kenikmatan luar biasa, apalagi sungai yang ngalir. Karena itu kalau orang-orang Arab dari daerah pedesaan-pedesaan Arab Badawi, itu kalau ke Indonesia, ke Taman Safari, ada hujan apa, oh mereka senang malah keluar mereka. Masya Allah, jannah, jannah, jannah katanya kan. Ini surganya, surganya. Tapi karena mereka nggak pernah lihat. Nggak pernah dapat gitu suasana itu. Ya kan? Makanya yang mereka harapkan tuh ada kenikmatan indah seperti yang mereka dapati. Dan kisahnya kan viral, yang bahkan kalau kita mau tarik jauh, Anda kalau ngaji Al-Kahf, baca surat Al-Kahf itu, kan kisah viral keduanya kisah tentang pemilik kebun. Berdialog dengan sahabatnya itu. Kan ada 4 kisah kan? Kisah pertama tentang kisah anak-anak muda, ya. Kalau sekarang anak-anak generasi milenial yang mempertahankan iman. Kemudian yang kedua kisah tentang 2 orang sahabat yang berdialog. Salah satunya orang paling kaya kan, yang punya banyak harta, banyak dan disebutkan pemilik kebun. Punya 2 kebun. Jadi kebun itu jannah bahasa Arabnya. Kan? Sesuatu yang bagi mereka itu wah, luar biasa, mewah dan seterusnya. Kan? Kemudian mereka coba desain ada aliran airnya. Bagi kita mungkin biasa. Maka itulah kemudian Allah mencitrakan di surga nanti lebih daripada apa yang kamu dapatkan ini. Ya, sungainya bukan sungai biasa. Nanti ada sungai yang susu, kan? Yang dari ini, dari madu, dari macam-macam, yang manis, yang segala rupa, yang rasa-rasanya macam-macam. Dan ditampilkan buah-buahannya begitu rindang. Kadang-kadang kelihatan warnanya sama semua, tapi rasanya bisa beda-beda. Ya, maka diturunkan nanti ada ayat yang menyampaikan tentang bagaimana ada pisang di situ, ada delima di situ, rumman, kan? Kemudian ada apa lagi? Ya, ada anggur-anggur, ada macam-macam segala hal disebutkan keindahannya itu. Itu citra yang ditampilkan untuk memberikan kesan bahwa, hey, ini kamu di dunia masih biasa, surga itu lebih indah lagi nanti. Kayak yang seperti kamu gambarkan sekarang. Maka turunlah misalnya ayat pertama tentang surga di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 25. Coba Anda lihat di situ. Quran surah kedua ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Nah, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berikan kabar gembira. Ini Masya Allah, ini ayat sangat mahal sekali. Ini rahasia terpenting ya yang jadi pembicaraan kita di subuh ini. Di antara yang terpenting nih. Jadi Allah tuh ngasih kepada kita info di awal. Ngasih kabar gembira kepada kita semua yang kitanya belum wafat. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, diteruskan kepada generasi umatnya. Kan ketika disampaikan belum meninggal. Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya kita masih punya kesempatan mewujudkan itu. Setelah wafat cuma penyesalan. Kenapa dulu nggak maksimal? Kenapa dulu nggak kita bisa mendapatkan surga tingkat yang lebih tinggi lagi? Ya kan? Mumpung masih hidup sekarang kita maksimalkan. Kata Allah, Muhammad SAW berikan kabar gembira. Untuk siapa? Alladzina amanu, semua orang. Jadi semua kita ini punya peluang, punya hak untuk mendapatkan kabar gembira yang diberikan oleh Allah. Itu hak kita. Tinggal kewajiban kita adalah memenuhinya untuk mendapatkan hak itu. Karena hak bersanding dengan kewajiban. Wabashshiril ladzina amanu, berikan kabar gembira. Yang pertama, kepada orang siapa? Orang-orang beriman. Ya, saya sudah jelaskan tentang iman ini. Sudah komplit 50 video gitu kan. Kenapa harus ada iman, kenapa disebut iman, turunannya apa. Singkatnya iman kan generator kebaikan. Yang mewujudkan dan membimbing perbuatan jadi soleh, gitu kan? Karena itu setelah iman, amal soleh kan? Perhatikan. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, gitu kan? Nah, karena itu kita mesti memanfaatkan waktu. Materi baru kemarin saya bahas itu di surat Al-Asr. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tenun dengan baik, siapkan sehingga semua perbuatan itu bisa jadi amal soleh. Lewat apa? Iman. Kalau enggak rugi kita, ya kan? Itu yang saling kita wasiatkan, kita bersabar menjalaninya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, karena itu ketika banyak ibadah, jadi abdun, jamaknya ibadah, disiapkan surga kan? Saat kita mau meninggal dipanggil dengan itu kan? Nah, ini kabar gembiranya bahkan disebutkan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan imannya mensupport dia mengumpulkan amal saleh. Apa yang didapatkan? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kalimat yang Anda tanyakan ada di situ. Itu langsung dijawab oleh Allah tuh. Ya, bagi mereka disiapkan beragam surga, bentuknya jamak di situ.
Jadi ada jannah, ada jannat. Nah, ini coba sedikit saya detilkan ya. Saya coba tuliskan sedikit saja. Jadi begini. Ada jannah seperti ini, bentuk tunggal. Nah. Ada yang jamak seperti ini, jannat. Ya. Jelas ya? Jannah bentuk tunggal begini, ada yang jannat. Kalau ini bentuknya tunggal, mufrad, singular. Nah. Kalau yang ini bentuknya jamak, plural. Kalau tunggal berarti satu kan? Ya kan? Kalau jamak berarti banyak, plural. Berarti beragam. Makanya tadi saya terjemahkan dengan beragam surga. Nah, kenapa bentuknya jamak di sini? Bentuk pemberiannya, surganya bersifat jamak keterangannya. Ya. Ini ingin memberikan kesan kepada ragam amal soleh. Ini. Yang dikerjakan sebagai bekal untuk mendapatkan ini. Karena itu di situ bentuk amal solehnya kan banyak. Jamak. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Tuh, amalnya jama, amal salehnya beragam. Amal saleh. Bentuknya jama juga. Oh, hati-hati, ini mahal sekali nih informasi tentang ini, ya. Perhatikan baik-baik. Kita telah mengetahui bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga di akhirat nanti itu bergantung kepada amal ini. Nah, sedangkan indahnya Allah dan adilnya membalas, mengapresiasi setiap amal ini, setiap ragam dan jenisnya dengan aneka surga yang beragam sesuai dengan amalnya. Ya. Karena itu Masya Allah disiapkan pintu-pintunya bahkan sesuai dengan nama amalnya, pintu-pintu amalnya. Ya. Misal nanti ya ada orang sholat standar biasa, masuknya surga biasa. Puasa biasa, tapi ketika meningkat Anda, misalnya rajin nih puasa, rajin sholatnya, meningkat, yang pertama yang pokok. Ya, rajin tahajudnya, itu nanti disiapkan lagi khusus. Ya, bahkan dengan pintunya, babut tahajud. Ya. Satu surga spesial khusus untuk orang-orang yang rajin tahajud. Anda rajin puasa, tingkatkan lagi. Ramadan, senang, tingkatkan. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan sebagainya. Disiapkan lagi yang indah. Babur Rayyan, pintunya. Ya, Rayyan, pintunya Babur Rayyan. Yang rajin sedekah, rajin memberi, rajin infak, nanti ada pintunya babus sedekah. Ya. Dari pintu-pintu ini. Ya, nanti yang rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, jadi ahli Quran, lewat nanti Aden. Ya, Masya Allah. Dan ini nanti macam-macam. Ada dihiasi dulu, diberikan dulu mahkota macam-macam dan sebagainya. Ya. Dan yang mengakumulasi semua itu, rajin sholat, rajin zakat, kemudian meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Dia kumpulkan Firdaus puncaknya. Ya, Masya Allah. Makanya ketika Allah menyampaikan tentang surga Firdaus itu, kan, dan bagi orang beriman yang sudah melekat identitas keimanannya. Bukan dengan kata kerja lagi, tapi kata benda. Qad aflahal mu'minun. Ya, akan bahagia, sukses orang-orang yang telah melekat keimanan dalam jiwanya. Karena sudah melekat imannya, kuat iman, sholatnya pun beda dengan orang biasa. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekedar sholat, tapi khusyuk dalam sholat. Menikmati sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau sudah khusyuk, sudah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang enggak penting, udah enggak suka. Ya. Dari yang enggak penting, 'anil lagwi, yang tidak ada manfaatnya, mu'ridun, mereka berpaling. Sudah identitas, jadi semua manfaat. Di matanya memandang yang manfaat, lisan bertutur yang manfaat. Ini enggak mudah berlatih itu. Makanya di pelajaran kita kan kemarin kita latihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nanti dia berusaha untuk zakat. Ya, zakat itu kan harus ada harta. Jadi orang ini unik nih. Dia berkehidupan di bumi itu mencari harta pun untuk mewujudkan amal solehnya sebagai bekal pulang. Jadi dia kerja itu bukan untuk kaya. Kaya itu cuma susulan aja, bonus aja, berkah aja. Kan? Tujuan dia utamanya untuk apa? Untuk bisa zakat, bisa infak, mencukupkan kehidupan keluarga, menjaga kehormatan diri, kan? Kemudian menunaikan, menjaga waktu sholat dan sebagainya, sampai Allah kemudian sampaikan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, ini gambarannya tuh. Karena itu di sini kenapa disebutkan bentuknya jamak di ayat pertama yang menyampaikan tentang surga, Quran surah kedua ayat 25, ingin memberi kesan kepada kita, ayo kumpulkan amal soleh ini. Ya, nanti setiap apa yang kemudian kita konsistensikan saat di bumi, kita kerjakan sebagai misi ibadah. Nah, itulah yang akan jadi muara kehidupan kita di akhir. Bila benar iman dan amal soleh kita. Apakah ada orang yang bisa menghadirkan semuanya ini? Nah, itu pertanyaan yang sama yang diajukan oleh para sahabat pada Rasulullah ketika Nabi SAW memotivasi dengan menerangkan tentang ragam surga ini. Ya kan? Nah, maka kata Nabi ada.
Ya, Abu Bakar kan bertanya radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Nabi, ada, dan aku berharap engkau termasuk bagian dari itu. Jadi ada yang diseru oleh semua pintu surga. Jadi semua kita ini insya Allah ya, berdasar keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk detailnya. Jadi begitu pulang ke akhirat nanti, dihisab kita, ya, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada hisab yasira, ada yang dimudahkan, ada yang tanpa hisab, ada yang dapat syafaat macam-macam. Itu begitu selesai, pintu surganya manggil-manggil. Ya. Jadi penjaga di pintu surga udah manggil semua. Jadi kalau kita baca hadis Al-Bukhari nanti di kitab Siyam, saya contohkan di bab Ar-Rayyan misalnya. Ya, Ar-Rayyan ini pintu yang bagi orang puasa. Ya, inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Al-Bukhari bahwa di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ya, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuki ini kecuali orang-orang yang biasa puasa. Ya, fa idza dakhaluhu ughliqat, maka ketika semua sudah masuk, ya, maka ditutup pintunya. Fanadal munadi, ya kan? Bima makna, maka nanti ada yang menyeru. Ya, menyeru, aina shaimun, aina shaimun, mana orang-orang yang biasa puasa, biasa puasa. Udah kelihatan tandanya, nggak bisa ngaku-ngaku. Nggak bisa, saya namanya Pak Soimun, bukan namanya, tapi amalnya. Ya. Jadi yang namanya soim, soimun, ya, atau perempuannya soimah, soimat, misalnya kan, kalau nggak mengerjakan amal soleh pun nggak bisa masuk lewat pintu ini. Nah, maka masuk dia ke sini, setelah masuk selesai ditutup. Ya, saya ingin konfirmasikan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu? Kata Nabi Muhammad SAW, ya ada, dan aku berharap engkau menjadi bagian dari itu. Masya Allah. Begitu diberikan isyarat oleh Nabi, sahabat Abu Bakar mengerti, paham. Maksudnya apa? Ya, ini bukan sekedar harapan, doa yang disampaikan Rasulullah SAW, tapi harus diwujudkan berupa ikhtiar. Akhirnya sejak saat itu, beliau membuat kurikulum hidup. Nah, ini yang ingin kita tiru. Apa kurikulum hidupnya? Beliau keluarkan beragam jenis surga. Dalam keterangan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, amalnya apa aja. Ya. Kalau kita kan sekarang baru sanggup satu, keluarkan kurikulum surga Firdaus, keluarkan kurikulum surga Aden, dan seterusnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat mulia, paling dekat dengan Nabi, sehidup, sewafat, ya, hidupnya dengan Nabi, membersamai Rasulullah, wafatnya dikubur di samping Rasulullah. Mertua Nabi juga, mulia, menemani Nabi saat hijrah, Masya Allah. Ya, apa yang terjadi? Masih berusaha memaksimalkan, ya, dirinya dan waktu yang Allah berikan kepadanya, maksimalkan ini. Maka setiap hari beliau keluarkan ini kurikulum untuk dimaksimalkan. Jadi apa saja misalnya, yang sholat ini sudah standar, maksimalin. Kemudian sedekah, ya kan? Apalagi misalnya terus ke bawah. Sampai satu kali Nabi ingin mengonfirmasi para sahabat. Bagaimana mereka berlomba untuk mendapatkan ini. Ini yang cerminan dari ayat ke-148 surah Al-Baqarah itu. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya orientasi sendiri dalam beramal untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga itu. Ya, tapi silahkan di situ berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Mungkin di antara kita ada yang lewat Al-Quran, pengen lewat tahajud, pengen lewat misalnya, saya bisanya untuk harta nih, untuk tahajud rasanya agak masih berat. Maka silahkan berlomba lewat amalan harta dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini fastabiqul khairat. Satu kali Nabi mengonfirmasi kepada para sahabat. Gimana nih sampai dengan hari ini? Ya kan? Semangat-semangat para sahabat. Itu selalu seperti itu. Maka ditanya oleh Rasulullah, siapa yang berjamaah hari ini? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Ini viral kisah ini. Ya kan? Ya, siapa yang mulai sudah berbagi hari ini? Sebagian mulai turun. Karena nggak semua orang punya untuk dibagi. Ya, tapi juga boleh jadi ada yang bisa berbagi tapi belum bisa menunaikan. Maka sebagian mulai turun, sebagian angkat tangan. Ya kan? Siapa yang sudah menengok orang sakit? Tengok orang sakit. Sebagian turun lagi, satu masih angkat tangan. Abu Bakar masih angkat tangan. Sebagian masih angkat tangan. Tuh, 1, 2, 3, beliau masih angkat tangan. Ya, siapa yang sudah menyolatkan jenazah? Yang lain turun tuh. Yang sakit masih bisa ditengok. Jenazah kan belum tentu. Abu Bakar masih angkat tangan. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Masya Allah, yang lain turun. Abu Bakar masih angkat tangan. Jadi semua apa yang disebutkan Nabi, ternyata beliau angkat tangan semua. Jadi setiap hari itu orientasi kehidupannya jelas. Ya, bagaimana caranya mewujudkan ini semua? Jadi beliau keluarkan jadi kurikulum. Apakah mengurangi kegiatan dunianya? Tidak. Silahkan cek. Beliau masih berniaga juga, termasuk kaya juga. Jangan salah loh, itu kan pedagang yang sangat ulung beliau itu. Pebisnis yang ulung. Ya, hartanya juga Masya Allah. Ya, hartanya cukup, kemudian jadi khalifah setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, Nabi wafat, beliau diangkat kemudian jadi khalifah. Berdasarkan kesepakatan dari para sahabat. Ya kan? Nah, naik. Jadi, pejabat tertinggi di dunia juga, hartanya cukup juga, tapi masih sempat ini semua dikerjakan. Artinya, berislam itu tidak akan menghilangkan status kemuliaan dunia yang dijabat atau diamanai oleh seseorang. Jadi berislam tidak akan mengurangi jabatan, ya kan? Atau bahkan mengurangi harta benda. Ya, justru memberikan keberkahan dan manfaat di dalamnya. Justru menambah lagi kemuliaannya, memberikan penambahan kualitas. Jadi jangan jadi alasan karena saya misalnya pejabat, saya nggak bisa tahajud. Tidak, banyak orang punya jabatan dulu dan lebih tinggi dibandingkan Anda. Setelah 15 abad masih dikenang.
Anda besok lusa turun belum tentu dikenang gitu kan. Ya, itu mereka masih sempat kok tahajud. Ya, masih sempat untuk bisa menghafal Quran, menghatamkan Quran, membaca Quran dan sebagainya. Terus, jadi ini kita bisa maksimalkan. Nah, ketika ini kemudian digambarkan, diberikan, ya, satu keterangan-keterangan yang jelas, yang nyata sifatnya, hak sifatnya, maka Allah memberikan gambaran apa yang kamu raih di dunia ini. Jauh, nggak ada bandingannya dengan apa yang kamu akan dapatkan di akhirat. Ya, makanya ketika orang-orang Arab pada saat itu melukiskan keindahan-keindahan itu, mereka itu merasakan pokoknya kalau indah, itu ya ada sungai-sungainya. Maka Allah gambarkan, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, Masya Allah. Itu kalau kalian punya sungainya cuman begini, ini kebunnya. Ini di bawah kebunnya ada sungainya langsung. Nabi gambarkan kalau kalian cuma lihat-lihat air oase atau kalian punya sungai, melihat ya sungai mengalir cuman di samping, ya ada nggak yang kebunnya itu langsung di bawahnya langsung air tuh, ya kan? Tapi kebun, ya. Ini kan biasanya kebun di samping sungainya, ya kan? Dan seterusnya pinggir-pinggir dan sebagainya. Ini Masya Allah gitu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan kata Allah, nggak bisa kamu bayangkan, nggak sama dengan kamu yang kamu lukiskan sekarang. Kalau kamu anggap yang paling kaya, yang paling nikmat itu punya kebun di surga tuh, ya lengkap semua. Kebun-kebun yang kamu gambarkan, ya itu jauh ukurannya, jauh gambarannya. Laisa kamitsli syai', nggak ada yang sama apapun itu dengan yang Allah tetapkan. Ya, nanti saat kembali ke akhirat lebih tinggi daripada itu, sungai-sungainya mengalir langsung di bawahnya. Diberikan kata Nabi gambaran, ada yang sungai yang ada dari susu, ada yang dari madu, dari macam-macam, ya. Dan wasadaqa Rasulullah SAW, dan Nabi lebih menyampaikan, lebih mengetahui dengan apa yang beliau sampaikan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita ingin berikan satu ilustrasi bahwa sebetulnya ketika digambarkan tentang sungai-sungai yang mengalir dan seterusnya, itu bisa dipahami yang pertama dengan hakikat, ya, yang nyata seperti itu, tapi nanti wujud asli dan seterusnya itu tidak seperti yang kita gambarkan, lebih indah, lebih baik dari apa yang kita imajinasikan atau kita citrakan. Jelas ya? Baik, jadi kalau kita membayangkan itu imajinatif, fiktif sifatnya. Ya, dari kitanya itu. Ya, tapi ayatnya nyata. Nggak sama dengan apa yang kita gambarkan di situ. Ya, jadi jangan sampai kita katakan misalnya ini isi Quran fiksi. Tidak. Karena ada citra gambaran. Yang fiksi itu imajinasi Anda. Ayatnya hak, nyata. Dan nyata itu nanti ketika kembali. Makanya nanti di tafsir itu berdasarkan keterangan Al-Quran. Nanti urutannya gini. Ada ilmal yakin. Ya, ilmal yakin itu informasi yang nyata. Ada ainal yakin, dengan yang kita lihat wujudnya nyata. Ada hakul yakin yang kita alami saat masuk situ. Ya, ilmal yakin sekarang kita dengar nih. Tapi nggak sama dengan yang kita gambarkan, bayangkan. Kenapa? Karena belum ke situ, belum lihat. Nanti begitu akan wafat ditampakkan ainal yakin. Ngelihat kita yakin di situ. Ya, bertambah. Dan terakhir apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalamnya hakul yakin karena mengalami itu semua. Jelas ya? Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, itu citra yang pertama. Yang kedua, yang penting dipahami adalah itu juga memberikan saat yang bersamaan makna kiasan, majazi, akan bentuk semua kemewahan yang dirasakan oleh umat manusia bahwa di surga lebih daripada itu. Kalau zaman dulu citranya adalah, atau sampai sekarang di Arab misalnya gambarannya itu punya sungai-sungai, punya kebun, itu yang paling mewah dengan unta-untanya, dengan buah-buahan yang beragam, kan? Wa inaba wa qalba, ada tumbuhan yang merambat, ada anggur-anggur, wa zaituna wa nakhla, ada zaitun, ada kurma-kurma, ada rumman, ada delima dan sebagainya. Itu gambaran keindahan, kemewahan dan sebagainya. Ya, dibalas nanti dijawab oleh Allah, baik di surat Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surat yang lainnya, itu lebih indah di surga, lebih daripada ini. Jadi gambaran kemewahan di masa lalu. Citra keindahan. Sekarang mungkin citranya berbeda. Kebun sudah biasa bagi orang Indonesia, kebun Masya Allah, ada yang punya berhektar-hektar dan sebagainya. Mungkin bagi dia nanti gambarannya yang paling mewah itu private jet, mobilnya khusus, ininya khusus. Di surga silahkan tuh jelajahi seluas langit dan bumi, mau pakai apa? Silahkan mau pakai apa tuh? Anda mau minta, ya Allah penasaran pengen naik buruk. Sekarang cuma ada pesawat mereknya buruk. Anda mau minta apa? Tinggal minta, kun jadi. Karena itu apa ayat selanjutnya? Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihat. Masya Allah. Kalau Anda punya kebun, biasanya kan kalau apel ya tumbuh apel kan? Ya kan? Ya, dari mulai misalnya yang hijau sampai yang merah dan sebagainya, warnanya kan satu tuh. Ya kan? Setiap warna menunjukkan rasa kan? Nanti di surga saking indahnya, ada yang warnanya mirip semua, hijau-hijau semua. Ya, hijau royo-royo gitu, hijau-hijau semua. Tapi tahukah Anda? Itu rasanya beda-beda. Masya Allah. Satu warna, rasa beda semua. Itu baru buah-buahan. Belum yang lain-lainnya. Nah, jadi
Kalau Anda tanyakan tadi tentang gambaran sungai-sungai dan sebagainya, kan? Yang pertama itu adalah gambaran satu citra yang ingin memberikan satu gambaran kepada masyarakat di masa-masa itu sampai dengan kekinian bahwa kemewahan apapun yang didapatkan dan kita gambarkan sebagai raihan prestasi tertinggi di dunia tidak akan menyaingi setetes pun semua nikmat dan keindahan yang ada di surga. Lebih daripada apa yang kamu bayangkan itu. Jadi kalau kamu dulu sekarang merasakan punya kebun itu sudah hebat, sudah indah, di dalam rumahnya ada kebunnya, bikin aviari sendiri, bikin ini, bikin itu, surga lebih daripada itu. Tuh. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan, kan Anda tuh kalau punya capaian tertinggi kan merasa gembira kan? Ya, maka Allah kemudian balas kepada Anda. Nih, yang kamu dapatkan sekarang, nggak ada apa-apanya dengan nanti yang ada di surga. Jadi bikin Anda penasaran. Saya penasaran, kita penasaran. Akhirnya kita ingin mengatakan, ya Allah saya pengen ke sana. Ya kan? Ingin hakul yakin, ingin mengalaminya sendiri. Maka hobi apapun, kemudian kita capai untuk mendapatkan raihan prestasi dunia kita, akhirat berlipat-lipat dan tidak akan pernah disamai sedikit pun dengan apa yang didapatkan di dunia. Itu gambarannya. Ya kan? Hah? Dan nanti Masya Allah, ya segalanya lah. Masuk pasangan-pasangan, walahum fiha azwajum mutahharatun, hum fiha khalidun. Dan yang pembedanya apa? Pembedanya ujung ayatnya. Lihat Al-Baqarah ayat 25 itu ujung ayatnya. Hum fiha khalidun, kekal. Dunia nggak abadi, dunia fana sifatnya. Ya kan? Anda tinggalkan, bahkan kalau nggak dirawat rusak, rumah mewah-mewah, bangun silakan. Di tempat-tempat elit yang ada misalnya, ataupun di Indonesia saat ini, silakan bangun. Anda tinggalkan sedikit aja, sebulan, 2 bulan, rusak, hancur. Ya kan? Dan Anda meninggalkannya. Jadi saya kadang-kadang bingung ya, kenapa manusia itu harus saling, kadang ada yang bermusuhan, saling menyingkirkan, untuk sesuatu yang nggak abadi. Toh ketika dia mendapatkan itu pun, dia nggak akan menikmati selamanya. Sekali sifat dunia itu sementara, dana, rendah, fana. Sifatnya, cepat. Ya, coba lihat tuh. Misalnya sekarang apa? Kedudukan, jabatan. Anda punya kedudukan, nggak abadi, digantikan juga kan? Anda yang mau bertahan lama pun meninggal juga, selesai, ganti lagi sama orang lain. Udah banyak kisahnya di masa lalu. Jadi saya juga heran, kenapa untuk sekedar jabatan, kedudukan yang sementara, harus saling menyingkirkan, menyungkurkan, ya, saling mencela, saling macam-macam. Harta juga begitu, bisnis, ya, kenapa sih harus saling menjahili satu dengan yang lainnya? Kenapa kita nggak konsisten bangun harmoni, sama-sama mewujudkan kebahagiaan bersama? Itu kita yang punya tuh konsepnya semua. Bimbingannya langsung dari Allah. Sehingga berkah. Makanya ketika diterapkan di era Nabi itu, Yathrib kalau kita belajar, nanti masuk ke bab tarikh, kita akan belajar. Bagaimana kacaunya pada saat itu, sampai Nabi mengatakan pasar yang paling buruk itu ya di Yathrib itu. Ya, kecurangan, timbangan, macam-macam dan sebagainya. Makanya turun-turun ayat tuh ya untuk meluruskan mereka. Ketika datang Islam, diluruskan. Berkah semua jadi Madinah. Resesi keluar dari situ, semuanya mewah, berperadaban dan sebagainya. Jadi itulah keindahan yang hakiki. Dan puncaknya, itu baru percikan. Puncaknya di akhirat dan abadi. Nggak ada meninggal lagi, nggak ada lelah lagi dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan. Saya harus uraikan dari awal detil untuk memberikan satu pemahaman kepada kita dan ada nuansa rasa yang menghadirkan motivasi untuk mewujudkan itu. Jadi kalau tadi Anda tanyakan secara singkat, jawabannya adalah gambaran tentang sungai-sungai dan sebagainya, itu adalah apa yang Allah kemudian berikan kepada kita untuk merespon kadang-kadang perasaan capaian manusia yang merasakan ini dapat ini jadi mewah. Allah turunkan yang diberikan di surga lebih daripada itu. Ya, kalau Anda merasakan dapat sungai-sungai itu jadi mewah, maka di surga sungainya lebih daripada itu. Indahnya lebih daripada itu. Sehingga dengan itu semua memberikan motivasi kepada kita untuk selalu dan senantiasa semangat untuk menunaikan ibadah. Baik di masa lalu pun demikian di masa kini. Jadi sekarang apa sih? Target yang mau dicapai di perusahaan, dapat ini, dapat itu, meninggal, selesai. Di surga, hum fiha khalidun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 134 dan 141. Dulu umat dulu telah selesai dan telah tiada, telah meninggal. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, walakum ma kasabtum, dan kita pun akan menerima apa yang sekarang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita banyak nostalgia ya dengan kemuliaan orang di masa lalu. Yang kita harus jadikan adalah bagaimana itu memberikan inspirasi kepada kita untuk meniti amalan terbaik di masa kini. Karena itu bentuk lalu past tense dalam bahasa Arab dikenal dengan madhi, harakatnya fathah. Ya, fataha, alima, fathah itu membuka sesuatu. Jadi masa lalu itu ya bukan untuk dinostalgiakan, bukan untuk disesali kalau jelek, tapi harus jadi inspirasi yang membuka. Nah, ini fathah, membuka kesan-kesan positif di masa kini untuk merencanakan segala kebaikan. Demikian nasaji bahwa semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan dorongan kebaikan untuk kita beramal. Wallahu taala alam bissawab. Silakan admin dikembalikan kepada teman-teman keluarga Mira secara umum. Jazakumullah khair. Silakan.
Mas Raja Reza. Bismillah, fadal. Ada? Silakan, Aryan. Tampilkan umum saja seperti ini nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silakan. Alhamdulillah. Izinkan pertama saya mendoakan Allah Ghafurur Rahim memberikan ampunan kepada Ustadz dan keluarga, Allahumma dan Allah menenangkan dan Allah berikan ringan hujatnya kelak di yaumul akhir, dan Allah berikan kepada Ustadz dan keluarga dan tim semua di Mira keikhlasan dalam menjalankan dakwah ini, ya Allah. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan lebih baik dari apa yang Anda doakan kepada kami. Allah muliakan Anda dan keluarga dan memberikan kemuliaan-kemuliaan terbaik dari apa yang pernah kita bayangkan. Jazakumullah khair. Antum dari mana? Dari Jogja, Ustaz. Masya Allah. Jogjanya di mana? Di Sleman, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya pernah ke Sleman. Mudah-mudahan satu saat bisa ke Jogja kembali. Insya Allah, Ustaz. Fadal, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Pertama, Ustaz, izinkan saya mengkonfirmasi dua doa yang pernah saya dengar dari Ustaz, yaitu Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil, Yeah. dan Allahumma ikfina bi'ahlika an haramik wa bifadlika amman siwak. Yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, simpul iman yang ketiga, yaitu tentang kitabullah. Ya, sampai kepada saya sebagai fakir ilmu bahwasanya turun pertama ayat yang kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat pertama, dan seiring berjalannya berangsur-angsur turunnya wahyu, kalaupun ini salah saya mohon dikoreksi, Ustaz, Al-Maidah ayat ketiga adalah ayat yang wahyunya yang diturunkan sebagai pengkonfirmasi bahwa lakum dina, jadi sudah genap bahwa agama ini untuk Nabi Muhammad, dan seraya beberapa sahabat tergetar hatinya bahwa ini adalah feeling bahwa berakhirnya wahyu, dan itu mengkonfirmasi bahwa usia baginda Rasulullah SAW mendekati Ya. Baik, Allahumma yaftah alaik. Semoga Allah memberikan kemuliaan, tentraman, dan buka jenis-jenis kebaikan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan ya? Saat ini saya tanyakan, Ustaz, berkaitan dengan urutan penempatan Al-Quran. Kita tahu bahwa Ummul Quran adalah Al-Fatihah di nomor pertama, sedangkan bila mana saya sebagai fakir ilmu menangkap wahyu pertama adalah surah Al-Alaq, dan kemudian diakhirkan dengan Al-Maidah. Bagaimana cara peletakan atau urutan surat di dalam Al-Quran ini secara sejarahnya, atau bagaimana sekarang kita ketahui bahwa ada di 114 adalah surat An-Nas, surat pertamanya adalah Al-Fatihah. Itu Ustaz yang ingin saya sampaikan. Jazakallah khair. Mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan dalam saya menerima ilmu dari Ustadz dan guru-guru lainnya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Allah ibarik fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik, dan semoga dengan pertanyaan itu membuka wawasan-wawasan pengetahuan seperti yang guru-guru kita ajarkan, dan tersambung semua sanad-sanad pengetahuan itu kepada sumber pertama Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mengonfirmasi yang pertama tentang doa yang tadi Anda sampaikan. Doa yang pertama, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, adalah gambaran percikan dari doa yang kita dapatkan informasi redaksi ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat membacakan atau mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini juga bagian dari kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak paman Nabi Abbas. Beliau punya anak bungsu namanya Abdullah. Anak pertamanya Fudail. Jadi Abbas ini radhiyallahu taala anhu, beliau seorang pedagang, kan? Sering juga keluar dan sebagainya, tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, rajin juga ikut pengajian Nabi di sela-sela waktu senggangnya. Jadi ketika libur, aktivitas, ngaji dengan Nabi, dan keberkahannya didapatkan luar biasa. Bahkan riba yang pertama dibebaskan adalah ribanya Abbas. Jadi oleh Nabi diperhatikan betul cara dagangnya, bisnisnya supaya berkah.
mendapatkan manfaat. Akhirnya di situ beliau kemudian menata keluarga dan sebagainya supaya semua berkah juga. Maka anak pertamanya dikhidmatkan ya oleh beliau untuk berkhidmat kepada Rasulullah, Fudail itu. Maka Fudail itu banyak membantu Rasulullah SAW, termasuk nanti dalam kisah akan wafatnya itu Fudail bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu kan itu yang mengangkat Rasulullah SAW. Ya, tadinya beliau SAW itu ada di tempat Sayyidah Maimunah, kalau tidak keliru saat di Madinah itu, di salah satu istri beliau. Kemudian saat akan menjelang kepada wafatnya berpindah ke rumah Sayyidah Aisyah. Ya, beliau meminta izin, kemudian istri-istrinya mengizinkan, diangkat, yang mengangkat itu Ali bin Abi Thalib dan Fudail. Fudail ini juga yang membawakan nanti air wudhunya Rasulullah SAW. Ya, sebelum wafat kan beliau berwudhu dulu, nanti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian bungsunya itu Abdullah. Yang bungsu ini disiapkan oleh ayahandanya itu supaya beliau ini fokus di bidang agama. Masya Allah, di ilmu nih. Jadi kita bisa begitu tuh, ayahnya boleh pedagang, diplomat, birokrat, atau ibunya demikian, harus ada salah satu anaknya yang istimewa di bidang agama, itu kebanggaan kita di akhirat. Jadi ini satu ahli Quran, ahli hadis. Ya, siapa pemimpin keluarga di rumah nanti? Ya kan, saat kembali kepada Allah mesti ada yang kita siapkan. Maka beliau menyiapkan Abdullah, anak kecilnya. Nah, maka Abdullah ini dari kecil didekatkan kepada Rasulullah, dibawa ke majlisnya sehingga ada rasa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai beliau pengen nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah untuk melihat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dari mulai merangkak-rangkak jalan itu kan, dan seterusnya sampai Nabi kemudian melihat itu, ya didoakan Rasulullah itu. Ya, menyenangi Rasulullah SAW, menyenangi, bahkan mengizinkan Abdullah kecil ini tidur ya di mana, di tempat bibinya Sayyidah Maimunah dan mengamati bagaimana Nabi tidur. Itu anak kecil sampai meriwayatkan hadis nanti cara bangun tidurnya Nabi. Ya, apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi mohonkan, bagaimana Nabi ke toiletnya, ya berangkatnya bagaimana, sampai kemudian sholatnya, sampai ngintil-ngintil Nabi di belakang ikut sholat malam. Ya, itu yang di Abu Daud nomor hadis 1367 itu. Itu hadisnya Ibnu Abbas. Ya, sampai ketika di belakang Nabi khawatir ditarik sampai sejajar dengan Rasulullah. Nah, ini diantara dalil kebolehan kemudian kita menunaikan sholat. Ya, satu imam jelas satu, kemudian makmum satu sejajar, itu dalil itu yang disampaikan dari Ibnu Abbas. Dan ini juga yang memprakarsai kepada kita informasi tentang bagaimana sholat malam dengan formulasi 2-2-1 itu. Ya, yang 11 rakaat dengan 13, yang 2-nya itu khafifatin yang ringan. Itu formulasinya dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang disampaikan anak kecil itu. Nah, jadi Nabi ketika menyenangi itu mendoakan. Ya, seperti Nabi senang pada para penuntut ilmu yang lain. Abu Hurairah didoakan, yang lain didoakan. Ini didoakan khusus. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, mohon berikan pemahaman, pahamkan ia, hu-nya ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berikan pemahaman kepada ia, ya kan? Fiddin, tentang segala pengetahuan yang terkait dengan ad-din, al-Islam, ya kan? Ilmu-ilmu yang terkait dengan keislaman. Wa 'allimhu at-ta'wil. Dan mohon ajarkan kepadanya at-ta'wil. Ya, memahami inti sesuatu, intinya. Di kadang orang mengetahui sesuatu kan ada yang luarnya. Persis saya gambarkan seperti kelapa itu. Ada yang baru tahu dari kulit luar, ada yang baru tahu dari batoknya, ada yang tahu ini kemana arahnya, ya kan? Jadi ada orang baca situasi itu ngerti, oh ini maksudnya ke sini nih. Oh ini bercanda aja nih. Dalam setiap hal kehidupan tuh. Ya, jadi ada yang baru nampak sedikit sudah paham isinya, itu takwil namanya. Mengetahui sesuatu sampai dengan ke intinya. Ya, karena itulah nanti setelah dewasa beliau dikenal dengan turjumanil Quran, pakar Al-Quran yang paling utama. Nanti punya murid diantaranya Imam Mujahid. Ya, makanya nanti sahabat tuh kalau sudah mau nanya urusan-urusan agama dan sebagainya terkait dengan Quran tuh Ibnu Abbas fatwanya dengar. Makanya Ibnu Abbas walaupun masih kecil nanti sepeninggal Rasulullah kan jadi remaja tuh. Itu kalaupun ada di halaqah senior sahabat sangat dihormati. Bahkan nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika banyak sahabat mengonfirmasi pertanyaan, itu Umar nunjuknya Ibnu Abbas dulu tuh, tanya anak itu. Dia akan masih muda, tanya itu. Ya, itu yang dari doakan Nabi itu, turjumanul Quran. Nah, kita ingin mengambil keberkahan dari doa itu. Maka kita memohon. Ya, kalau untuk pribadi, tinggal kita ganti domirnya. Kalau tadi Allahumma faqihhu, hu itu ke dia. Kalau ke kita pribadi sendiri, faqihni. Ya, Allahumma faqihni. Ya, tinggal tambahkan nun wiqayah dengan ya. Ya mutakallim ke situ, ke i ke kita. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ya, kalau kita ingin doakan anak kita, lihat laki-laki atau perempuan. Kalau satu laki-laki faqihhu, kata gantinya. Kalau perempuan faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil. Kalau banyak faqihhum. Ya, saya kemarin menghadirkan dhamir kata gantinya dengan na supaya kita dapat semua. Ya, baik kami, Anda semuanya, pemirsa kita semua, anak-anak kita, kerabat kita semua supaya paham agama. Jangan sampai kita nggak ngerti agama, sholat nggak paham, zakat nggak paham, gitu kan? Nggak paham tentang akhlak, kita pengen semua paham. Jadi kita ingin semua jadi baik. Maka kita katakan Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sehingga dengan memahami esensi sesuatu, kita bisa reduksi, minimalisir
Ya, misalnya apa? Perpecahan-perpecahan, perbedaan ini itu. Kita bisa kalau semua nanti kita memahami, oh ini pakai kunut begini dalilnya, ini yang nggak pakai begini. Jadi kita saling memahami. Ya, karena itu kita bisa berjalan bersamaan dengan harmoni. Ya, kita mengerti ini yang nggak boleh. Oh, yang nggak boleh ini. Kita sepakat semua. Nanti Allah berikan kelapangan dalam hati untuk menerima. Itu di antara doanya. Dan tentang Jumat, nih riwayat-riwayat yang sampai, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bi ta'atika an maksiyatik. Ya, wa bifadlika an man siwak. Allahumma kfina, ya Allah mohon cukupkan untuk kami bihalalika an haramik. Ya, semua yang halal darimu dan jauhkan dari yang haram. Kita minta tuh. Khususnya hari Jumat. Saya mencoba membiasakan nih seperti riwayat-riwayat para ulama membiasakan di hari Jumat. Habis Jumatan minimal minta pakai doa ini. Allahumma kfina, ya Allah cukupkan, mohon cukupkan kepada kami bihalalika an haramik, dengan semua yang halal darimu ya, dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina, dan mohon kayakan kami. Jadikan kami kaya. Kaya apa? Bi ta'atika am maksiatik. Kaya untuk menaatimu, kaya amal. Kaya amal soleh. Kalau kaya harta udah banyak. Kita pengen amal. Jadi kalau udah amal tuh dunia akan ngikutin. Sesuai dengan kebutuhan amal kita. Jangan dikira nggak dikasih dunia. Anda sholat tuh kan butuh pakaian. Jadi kalau kita minta untuk sholat, Allah kasih pakaian. Ya, kita pengen haji, Allah kasih biayanya. Jadi kalau kita orientasi akhirat, dunia diikutkan. Gimana kita bisa mengerjakan akhirat kalau nggak ada bekal dunianya? Pasti ada. Ya wa aghnina bi ta'atik am maksiyatik. Ya wa aghnina, ya kita mohon ya Allah mintakan kekayaan, kayakan kami untuk menaatimu. Makanya nanti orang-orang yang kaya itu, kaya ketaatan, mau meninggal juga nggak sibuk nanti dengan warisan-warisan dunia. Akhirat yang dia pikirkan. Nabi Ayub itu saat mau meninggalnya, ini pelajaran besar untuk kita. Ngumpulkan anak-anaknya. Yang ingin dikonfirmasi oleh beliau itu bukan pembagian warisan harta dunia, tapi konfirmasi warisan untuk harta akhirat. Keimanannya, ketakwaan anak-anaknya. Jadi beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita, memberikan kesan, ini warisan saya yang telah mendidik dengan amal soleh, dengan bekal-bekal akhirat. Ini kebagian nggak anak-anaknya nih? Itu warisan iman itu yang paling penting. Warisan iman menjadikan kita aman dari urusan dunia dan aman dari kegelisahan akhirat. Warisan harta, kalau cuma harta saja, belum memberikan keamanan. Maka dikonfirmasi di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 133. Kan? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub. Nabi Ya'qub bukan Ayub, saya koreksi ya. Nabi Ya'qub bukan Ayub. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani. Ya, apakah engkau pernah menyaksikan? Tentu tidak ya Allah. Kalau tidak, simak ini. Am kuntum syuhada'a, apakah engkau pernah menjadi saksi, pernah menyaksikan enggak? Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub itu menghadapi kematian. Oh tidak ya Allah, karena masih jauh masanya. Nabi Ya'qub Masya Allah jauh di atas kami, gitu kan? Kalau kamu merasa nggak pernah menyaksikan, maka ini aku kabarkan, aku sampaikan, pelajari ini semua. Ya anak Nabi Ya'qub kan berapa? Yang paling populer kan 12 itu kan? Ya Nabi Ya'qub, nanti turun-turun ke bawahnya kan? Turun terus. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak kan ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Nanti saudaranya ke kiri ada Nabi Ismail yang alaihissalam. Nanti turun Nabi Muhammad SAW dari situ. Nabi Ishak, Nabi Ya'qub. Ya'qub ke siapa? Ke Yusuf dan saudara-saudaranya itu. Ya, tahukah Anda apa yang terjadi? Ini kan Nabi Yusuf sendiri anaknya sudah jadi apa waktu itu? Ya. Nabi Yusuf diangkat kan jadi pejabat tinggi. Ada yang mengatakan Perdana Menteri, ada yang mengatakan Menko, ya, Menko Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, ya di pembesar di Mesir saat ini, ya di Mesir saat ini itu masih raja, ada rajanya itu Perdana Menterinya atau penasihat ekonomi Nabi Yusuf alaihissalam itu, ya apa namanya Khazinatul Ardi itu yang ya kalau sekarang kita Menko lah, Menko ekonominya gitu. Itu Masya Allah, kan anaknya kaya itu. Anaknya kaya banget, yang lainnya sukses berdagang. Tapi tahukah Anda apa yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam? Idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi, ma ta'buduna min ba'di. Jadi ternyata yang paling penting itu warisan ketaatan. Jadi orang yang mengumpulkan kaya dengan ketaatan itu, dunia akan ikut. Anaknya sukses, anak-anak sukses. Nabi Ya'qub alaihissalam, anak-anaknya sukses, berkah, baik. Walaupun ada intrik, dinamika, itu ya dunia. Tapi pada akhirnya puncaknya bahagia gitu kan. Hai, nanti siapa yang bisa mempertahankan itu yang akan menjaga konsistensi kebahagiaannya. Jadi yang pertama diwariskan ketaatan. Begitu ketaatan itu disebarkan, Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, apa aja dikasih. Justru kalau bergeser dari ketaatan, cuma ikut dunia saja, konflik. Pada akhirnya keturunan-keturunan dari asbat yang 12 ini, yang bergeser dari ketaatan, itu yang menjadikan konflik terus berkesinambungan. Sampai keturunan-keturunan genealogi melahirkan Yahudi dan sebagainya. Ya, sampai dengan kekinian. Yang ada kan konflik-konflik terus tuh. Karena kalau menjauh dari situ. Ya, maka apa yang terjadi? Idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dikonfirmasi. Apa jawab mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Ini konfirmasi dari Al-Qur'an karena kita nggak pernah tahu kisah itu. Allah menyampaikan kepada kita.
Ya, makanya sebelum kita mendengar kisahnya, kita diminta dulu yakin tentang Allahnya. Maka disampaikan nih, kita belajar ya di akidah pertama kan, rukun pertama kan tentang apa? Iman kepada Allah kan? Baiknya, maka kita belajar kenapa kita harus menuhankan Allah. Apa dasarnya Allah Tuhan? Nih dalil nasnya begini. Kalau nggak percaya, komparasikan dengan semua nas yang ada yang berbicara tentang Tuhan. Sampai engkau menemukan kebenaran. Nih logikanya begini nih. Kalau nggak percaya, uji dengan logika yang benar. Engkau akan menemukan kebenaran. Kalau memang ilmumu dipakai untuk menemukan kebenaran, bukan pembenaran, maka akan ditemukan. Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang hak, menepikan yang lain, karena alasan ini, nggak bisa ditolak kita alasannya. Dari nas, coba silahkan kumpulkan kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang Tuhan. Tunjukkan. Ya, ada nggak di kitabnya langsung mengatakan, saya Tuhan, sembah saya misalnya. Nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Di Al-Quran jelas Allah mengatakan, Innani anallah, sayalah Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain saya, fa'bud, disembah saya. Ya? Nanti dijelaskan Allah siapa, sifatnya apa, dan gambarannya. Nanti logikanya apa? Digambarkan. Kenapa Tuhan mesti satu, kenapa Tuhan mesti ahad, kenapa Tuhan mesti begini. Semua sifat itu melekatnya hanya pada Allah. Bandingkan. Ketika Anda sudah meyakini Allahnya Tuhan, yakin hak benar, maka semua yang disampaikan Allah benar semua. Nah, sekarang di antara yang difirmankan itu, kamu nggak pernah tahu tentang kisah Nabi Yakub. Nggak pernah bisa menyaksikan, karena kamu nggak ada di situ. Nih, saya sampaikan kisahnya. Jadi setelah kita meyakini Allahnya, kita meyakini semua yang disampaikan oleh Allah. Maka apa yang paling bermanfaat? Wariskan ketaatan. Wariskan amal saleh. Maka semua akan ikut. Anak-anak semua sukses dan sebagainya. Dan ternyata generasi Nabi Yakub itu muslim semua. Wa nahnu lahu muslimun. Semua muslim. Tuh, semua muslim. Konfirmasi itu. Dan mereka menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Ibrahim alaihissalam, disembah Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam. Ya, jadi sama. Dan semua yang disembah itu sama dengan Tuhannya siapa? Nabi Muhammad SAW dan Tuhannya kita semua. Tapi yang ingin saya sampaikan itu mengonfirmasi tentang memohon kekayaan dalam ketaatan. Kaya dengan ketaatan, maka akan mengikutkan dunia di dalamnya. Tapi kalau Anda ikut dunia, maka belum tentu ketaatan mengikutinya. Maka kita memohon kepada Allah, diantaranya apa? Aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon kaya akan kami dengan ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwak. Allahu Akbar, ini puncaknya. Dan semua keutamaan hanya darimu saja. Saya nggak pengen dari selainmu ya Allah. Jadi kalau Anda bekerja, dapat jabatan di struktural, birokrasi, maka Anda dapat yang paling utama. Ya Allah berikan. Ya, walaupun manusia mengatakan, Pak, Bapak ditempatkan direktur utama. Allah berkehendak, manajer aja dulu. Ya, itu yang paling utama buat kita. Sampai pensiun di level manajer misalnya, Alhamdulillah. Karena boleh jadi ketika dapatkan direktur utama, ternyata tempat bergaulnya penuh dengan maksiat. Rapatnya di tempat yang ada maksiatnya. Kumpul-kumpulnya ada harta-harta yang kurang jelas. Ini yang aman buat kamu. Fadlun. Fadlun. Dhalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi syahida. Ya, itu doa yang biasakan diminta. Saya juga mencoba membiasakan dan Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Pokoknya kalau riwayat bersanad itu, semua terbukti itu. Ya, nggak ada melesetnya sedikit pun. Semua terbukti. Kalau riwayat bersanad, semua terbukti. Sepanjang sahih sanadnya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Biasakan ya. Terutama hari Jumat minta tuh. Ya, bapak-bapak yang Jumatan, ikhwan, setelah selesai Jumatan jangan langsung pergi. Minimal baca dulu zikir, doa itu baca dulu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya, itu terijazahkan tuh dari doa-doa itu teriwayatkan. Ya, kemudian kitab simpul iman yang ketiga. Kita langsung ke Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim seperti pernah diuraikan secara detail ya dalam pembahasan simpul ketiga di keimanan adalah kitab yang paling mulia, terkomprehensif, menjadi mukjizat utama Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan dua aspek sekaligus. Manhaj dan mukjizat. Pedoman hidup dan mukjizat. Kalau kitab-kitab yang lalu diberikan kepada nabinya, itu cuma manhaj saja, pedoman hidup saja, hudan saja. Nggak ada unsur mukjizatnya. Mukjizatnya berbeda. Nabi Musa misalnya, mukjizatnya apa? Tongkatnya. Ya, tapi kitabnya nggak jadi mukjizat, jadi hudan aja, jadi pedoman aja. Makanya sampai sekarang nggak abadi. Silahkan dapatkan, ada nggak sekarang Tauratnya yang sama dengan Taurat zaman Nabi Musa diturunkan. Dan itu validitasnya harus dibuktikan. Betul, tersambung ke Nabi Musa sampai ada saksinya dan sebagainya. Terurutkan, digali, sampai jalurnya sampai ketemu Nabi Musa. Anda nggak akan dapati. Karena bukan mukjizat, nggak ada jaminan abadi. Ya kan? Nah, mukjizatnya apa? Tongkatnya itu. Mukjizat selesai tugas nabinya. Jadi nabinya selesai, hilang. Mau dicari sekarang pun kemana nggak ditemukan tongkat Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam dapat Injil. Pedoman hidup saja, hudan. Ya, tapi bukan mukjizat. Karena itu kalau kita cari sekarang temukan nggak didapati. Adanya cuma catatan-catatan aja dinisbatkan. Itu pun catatan itu, ya kalau diuji lagi kita akan temukan banyak perbedaan-perbedaan. Namanya catatan. Kan? Dan harus diuji ulang. Ya, Bible itu kan catatan, bukan kitabnya. Dari Bibles namanya.
Ya, tapi kalau Anda mau cari Injilnya, silahkan temukan. Yang persis sama ditemukan di masa Nabi Isa alaihissalam, dikonfirmasi sesuai sanad. Ya karena itu Injil menjadi hudan, tapi tidak menjadi mukjizat. Mukjizatnya apa? Berbeda sendiri. Dari kelahirannya Isa sudah mukjizat, lahirnya mukjizat, ya kan? Wafatnya mukjizat, lahirnya kan mukjizat, lahir dari ibu, ya kan? Yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, ya kan? Lahirnya mukjizat. Baru lahir udah bisa bicara, udah mukjizat. Itu mukjizat. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, mukjizat. Menyentuh penyakit hilang, mukjizat. Sama yang lain juga punya mukjizat. Ya, yang lain juga punya mukjizat. Bahkan ada yang serupa, disamakan karena berdasar karakter setiap masanya. Ya, kemudian apa lagi? Meninggalnya mukjizat. Ya, jadi biasa aja. Ya, itu mukjizatnya. Hudannya kitabnya cuman hudan aja. Al-Qur'an tidak. Melekat di dalamnya mukjizat dan hudan sekaligus. Karena itu sampai sekarang pun ya mukjizat sampai kepada kita nggak berkurang sedikit pun. Kalimat yang sama yang disampaikan Nabi sama persis sekarang. Dari A sampai Z-nya, nggak ada yang berubah sedikit pun. Nah, ini sudah Allah kemudian tetapkan sebagai pedoman yang berlaku sampai akhir kehidupan, penyempurna semua. Jadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke Nabi Isa, sampai ke zaman Nabi Muhammad seperti pernah saya sampaikan dulu, itu semuanya disempurnakan, diakumulasikan, terkonfirmasi ada dalam Al-Quran di risalahnya Nabi Muhammad SAW. Dan dahsyatnya saling mengonfirmasi. Jadi Nabi Isa mengonfirmasi akan datang Nabi Muhammad, di Nabi Muhammad disebutkan kisah Nabi Isa nanti, demikian sampai ke Adam. Karena itu di Al-Quran disebutkan konfirmasi sampai ke atas. Di Quran ada kisah Nabi Isa? Ada. Yesus Mesias, Bunda Maryam ada, bahkan ada suratnya, surat Maryam. Isa disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Ada kisah Nabi Musa? Ada, banyak. Ada kisah kemudian siapa lagi? Ya, Nabi Ayub ada, Yakub ada, Yusuf ada, bahkan ada surat Yusuf. Ibrahim ada, Nabi Adam pun ada kisahnya mengonfirmasi. Dan mereka pun mengonfirmasi risalah Nabi Muhammad SAW di setiap masanya. Seperti pernah saya jelaskan dulu. Ya, untuk menghemat waktu silahkan cek materi itu yang saya sampaikan tentang simpul iman yang keempat. Ada di situ semua. Ya, nah karena Al-Quran ini mengandung mukjizat, manhaj, pedoman hidup secara istimewa, komprehensif, keseluruhan, maka cara turunnya pun beda. Ya, pertama kali diviralkan dulu oleh Allah di kalangan penduduk langit. Maka kata para ulama disampaikan di semua kitab-kitab ulumul Quran, di Al-Itqan, Al-Burhan, Manahilul Irfan, Mabahith fi Ulumil Quran, turunnya pertama lewat Baitul Izzah dulu, disampaikan semua untuk menggambarkan tentang kadar manusia dan pedomannya dari Quran. Makanya surah tentang itu disebut surah Al-Qadar, surah 97, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu turun kemudian kepada Rasulullah detailnya secara bertahap. Nah, inilah di antara mukjizat Al-Qur'an, Masya Allah, Allahu Akbar, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Kalau Tauratnya Musa alaihissalam, Injilnya Isa alaihissalam itu keseluruhan. Langsung. Ini 10 perintah. Gini, jangan zina, jangan mencuri, jangan begini, jangan musyrik kepada Allah. Selesai. Tapi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, Masya Allah, berdasarkan peristiwa yang dilalui. Dan lengkap semuanya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, pertama jadi nabi turun Al-Alaq, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya, kemudian ditugaskan rasul untuk menyampaikan secara terbuka kan 3 tahun tuh, ya, pembekalan itu. Begitu disampaikan secara terbuka turun Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir dan seterusnya. Ya, terus kurang lebih sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kurang lebih 23 tahun berjalan itu semua. Ya, Masya Allah. Ya, sampai turunnya apa? Ya, ada yang mengatakan tadi Anda katakan Al-Maidah ayat 3, ya, dengan tadi di dalam situasi Haji Wada, momentum Haji Wada turun, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, dari yang ayat awalnya hurimat 'alaikum dan seterusnya sampai nanti ditemukan kalimat di pertengahan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Baik, ini turun saat peristiwa Haji Wada. Tapi antara Haji Wada sampai Nabi wafat kan masih ada jeda. Ya, masih ada turun nanti ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya kan? Itu nanti di penghujung surah Al-Baqarah, nanti Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, setelah semua lengkap Allah sampaikan, takwalah kalian kepada Allah. Takut suatu saat kalian pulang kepada Allah. Kamu akan dihisab. Enggak akan dizalimi, kalau salah ya salah, kalau baik ya balik. Ya, maka ketika ayat itu sempurna turun, agama turun, ini tanda seperti ada yang Anda sampaikan. Abu Bakar sudah menangkap. Oh, kalau agama sempurna, Rasulnya kan diutus untuk menyempurnakan agama. Kalau sudah selesai, ya sudah. Tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai, pasti selesai juga tugasnya. Kehidupan di dunia ini. Kan Nabi itu membawa risalah. Selesai risalahnya, selesai tugasnya. Meninggal Abu Bakar membaca itu. Cerdas Abu Bakar. Maka beliau menangis. Ya, menangis dan seterusnya. Ya, peristiwanya sudah viral, kita tahu semuanya. Sampai Nabi meninggal dunia. Tapi kan karena risalah penutup, abadi, mukjizatnya abadi, sampai sekarang pun terus berlangsung. Karena itu nabinya sebagai manusia punya fitrah kemanusiaan meninggal, tapi risalahnya abadi karena pelengkap semua risalah sampai kehidupan berakhir. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kenapa kemudian yang turun pertama kali Al-Alaq, terus sampai ke Al-Maidah, sampai penutup nanti di Al-Baqarah itu, dengan di akhir-akhir ayatnya Anda dapatkan itu. Nah, kenapa kemudian susunan mushafnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas? Ini yang paling indah, yang paling menarik. Jadi saat turun ayat-ayat itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di masanya, turun peristiwa ini, turun ayatnya. Ada peristiwa ini, turun ayatnya. Untuk penguatan iman, turun ayatnya. Masya Allah, setelah terkumpul semua ayatnya, dibimbing Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Ya, untuk bisa membacakan ayat-ayat Quran yang telah terkumpul itu kan kumpul, maka diminta Rasulullah untuk membacakan sesuai petunjuk Jibril. Begini cara mengurutkannya. Peristiwa itu disebut dengan tauqifi namanya. Tauqifi. Ya, tauqifi, dibimbing kemudian oleh malaikat Jibril, dibacakan oleh malaikat, diikuti Rasulullah. Ini urutannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, seperti yang kita dapatkan sekarang. Dan Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata semua urutan ini menunjukkan kesempurnaan mukjizat Al-Quran. Turun sesuai dengan urutan kebutuhan, miniasi hidup, gambaran kehidupan yang dialami di umat masa itu. Ternyata semua bimbingan itu adalah kurikulum kehidupan untuk semua umat. Jadi semua orang yang berkehidupan gak akan lepas dari peristiwa-peristiwa itu. Itulah dahsyatnya miniasi kehidupan di masa Nabi. Saya mau tanyakan kepada Anda, kalau bisnis, sekarang ada bisnis? Ada. Yang curang ada? Banyak. Maka muncul surat-surat ayat-ayat tentang itu memperbaiki. Praktek di masa lalu diluruskan. Jadi peradaban. Dibawa kurikulum, sekarang kalau kita praktekkan, maju lagi kita. Ada tentang militer? Ada. Peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang macam-macam. Gitu kan? Ada bimbingannya secara militer. Bahkan dalam perang pun kita punya akhlak. Di mana kita dapatkan suasana perang yang berdesing segala rupa. Kita masih ada akhlaknya. Ini yang harus dilakukan, ini jangan dilakukan. Jangan sakiti ini, jangan sakiti itu. Konferensi Jenewa macam-macam. Belakangan datang, Quran sudah lebih dulu. 14 abad yang lalu. Itu cuma membenarkan isi Al-Quran tuh, konferensi Jenewa itu. Jangan sakiti anak-anak. Jangan lukai perempuan-perempuan, orang-orang yang sudah sepuh. Kita sudah lebih dulu ada itu. Bahkan berjuangnya pun untuk ibadah. Ya, nggak ada berjuang untuk dapat ketamakan dunia. Makanya ketika untuk ibadah, bersih semua. Cuman sering dipotong-potong hadisnya. Ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi itu sering dipotong-potong oleh orientalis tuh. Disebarkan berita yang negatif. Orang Islam datang mendakwahkan dengan pedang, bunuh-bunuh orang dan sebagainya. Enggak disampaikan secara komplit, nyata cuma dipotong-potong. Persis kelakuan ya para penganut paham liberal sekarang ini, suka motong-motong ayat gitu. Motong-motong hadis dan sebagainya. Jadi kesannya tuh bawa pedang, enggak pernah disampaikan utuhnya. Ya, padahal ketika Islam datang itu membawa kebaikan-kebaikan. Landscape saat itu mereka banyak berperang, banyak ini. Datang Islam meluruskan, membenarkan. Anda masih ingat kisah viralnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah. Begitu dalam satu suasana peperangan ya untuk membawa risalah-risalah kebaikan itu, beliau sudah bertarung dan kan Sayyidina Ali kuat sekali itu fisiknya itu. Menang beliau itu begitu akan mengeksekusi diludahi kan wajahnya. Apa yang dikatakan oleh beliau responnya? Enggak jadi mengeksekusi, didikalkan. Musuhnya bingung, kok enggak jadi katanya. Tadi saat aku tadi bertarung denganmu, ya niatku lillah karena Allah untuk memberikan kebaikan. Tapi ketika aku akan eksekusi kamu ludahi, aku takut itu ternodai. Ya, jadi aku membunuh engkau itu karena amarah. Ya, bukan karena menegakkan kebenaran, keadilan. Jadi ditinggalkan. Musuhnya malah bingung. Saat itu dia bersyahadat syahadu an la ilaha illallah. Ya, di mana ada satu ketentuan dalam peperangan enggak boleh merusak tanaman, enggak boleh menghancurkan rumah ibadah dan sebagainya. Itu konferensi baru datang belakangan. Islam sudah ada lebih dulu. Maka ketika diurutkan itu, dibimbing oleh malaikat Jibril dan sebagainya, itulah menjadi kurikulum kehidupan. Sempurna semuanya. Jadi mukjizat di masa Nabi, mukjizat selanjutnya sampai kehidupan berakhir. Di masa Nabi turun berdasarkan kebutuhan kemudian dipraktekin secara langsung. Jadi kalau ada kasus rumah tangga, nih ayatnya. Kasus ini, nih ayatnya. Lalu ketika selesai semua, diurutkan oleh malaikat Jibril, disampaikan Nabi Muhammad ikuti ini, bacain semuanya. Jadi kurikulum, bacanya enak dari awal sampai akhir. Dan tahukah Anda, ketika Anda bacakan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allahu Akbar. Ini menunjukkan kesempurnaan urutan Al-Quran. Jadi ternyata penjagaan Allah terhadap Al-Quran termasuk pada susunannya. Jadi kalau orang mau merubah Quran, ketahuan. Dan Anda akan temukan tengah-tengah Qurannya. Waliyatalattaf. Ya, di surah Al-Kahf itu tengah-tengah Quran. Kalau itu bergeser sedikit aja ketahuan ada yang salah di Quran nih. Jadi kalau ayat ini posisinya geser dikit aja, gesernya. Misalnya lembar berikutnya atau lembar setelahnya tuh, itu akan ketahuan. Karena nanti Anda mau nyusun di mushaf itu, kan dicetak tuh. Ada yang per 15 kan? 15 baris. Ya kan? 20 baris. Per 30 baris. Anda mau susun per baris berapapun, ayatnya kan nggak akan berubah. Ya, jadi kalau Anda konsisten, itu posisi ayat itu akan di situ. Begitu Anda geser, hilang. Ada sekarang algoritma Al-Quran untuk menunjukkan keseimbangan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ditemukan di apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul geser salah satu ini, salah satu huruf hilang saja, ketahuan ada yang salah. Itulah kenapa kemudian susunannya
Ya, seperti yang kita dapatkan sekarang tidak berdasarkan asbabun nuzul, sebab-sebab turun pertama kalinya. Pertama adalah itu tauqifi, petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan tujuan satu, untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kedua, menunjukkan kesempurnaan pedoman Al-Quran. Nah, jadi kalau Anda ingin melihat kesempurnaan Al-Quran berisi pedoman secara utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau Anda ingin praktekkan di mana ayat itu digunakan, lihat sebab nuzul di masa Nabi. Karena itu miniaturnya. Ya. Misal, ada kejadian nih di rumah tangga misalnya kan, begini, kesalahpahaman. Lihat kejadian di masa Nabi. Asbabun nuzulnya kejadian ini, ada terjadi ini enggak? Cek. Turun surat apa? Baca itu. Pelajari ayatnya. Praktekkan. Selesai lagi. Ya. Sampai ke puncak tertingginya. Ada tentang bisnis, misalnya ada kecurangan nih terjadi begini-begini, kita ingin selesaikan. Pernah nggak kejadian di masa Nabi? Ada kasusnya. Lihat ayatnya, lihat suratnya, pelajari tafsirnya, praktekkan, hilang itu semua. Datang keberkahan. Nah, jelas ya? Nah, dan yang ketiga adalah kesempurnaan susunan itu untuk memudahkan hafalan dan kajiannya. Coba kalau Anda acak tuh, hafalin tuh Al-Baqarah pertama, Al-Fatihah kedua, Ali-Imran ketiga, An-Nas keempat. Terus hafalkan dari awal sampai akhir. Anda nggak akan dapatkan kemudahan seperti yang dimudahkan oleh Allah dengan susunan yang sekarang kita dapati. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada tuduhan-tuduhan tertentu yang menyampaikan susunan Al-Quran sekarang kreasi manusia saja. Ya kan? Ah, itu awas, hati-hati itu. Ada informasi-informasi demikian. Tidak, itu petunjuk langsung menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Jelas ya? Jadi nanti yang pertama, Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan pada masa itu untuk memberikan kesan praktek langsung kepada kita, petunjuk kepada kita, ayat-ayat apa yang digunakan berdasarkan isu-isu atau kejadian yang berlangsung, terjadi. Keluarkan ayatnya, pelajari. Oke, nanti cari kitab-kitab tentang asbabun nuzul. Ya, Imam Suyuti punya kitab Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul. Dapatkan itu. Ya, Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul. Nanti beliau juga punya Tartib Suwaril Quran, korelasi. Ini Anda kalau cari kitab Mas Reza dan teman-teman semua, ini Imam Suyuti itu Masya Allah banyak sekali kitabnya itu. Imam Suyuti itu. Jadi ada keserasian antara surah satu ke surat yang lainnya. Jadi apa hubungan Al-Fatihah dengan Ali Imran? Ali Imran dengan An-Nisa. An-Nisa nanti terus ya dengan Al-Ma'idah. So sampai ke An-Nas. Itu dibahas oleh Imam Suyuti. Tartib Suwaril Quran nama kitabnya. Ya, korelasi antara hubungan satu surat dengan surat yang lainnya. Nanti kalau sudah masuk ulumul Quran, sudah selesai pembahasan iman, masuk kemudian kita ke pembahasan fikih dan turunan kitab lain, itu insya Allah kita bahas. Dan dalam waktu dekat saya sudah dapat daftarnya. Insya Allah masyayikh itu sudah siap juga. Dan insya Allah mereka sedang persiapan ijraat, proses untuk ke Indonesia juga. Ya, nanti kalau sudah berjalan dan pelajaran bahasa Arab kita juga berjalan, mereka juga mengisi. Jadi nanti ada yang di Indonesia yang datang ke sini. Kalau kita sudah agak senggang, pesantren sudah jadi, nggak apa-apa. Yang tahap pertama kan SD dibangun nih. Di SD itu ada ruang aula juga. Dan saya siapkan juga ada space yang cukup besar. Jadi nanti per zonasi bisa diundang. Ya, nanti ada daurah datang dengan saya juga ada, nanti ada yang masyayikh yang lain juga, karena nanti tinggal juga di sini dengan saya, yang tinggal di sini. Ya, jadi kalau pesantren kita saya nggak sebutkan lokasinya dulu, tapi nanti kita sama-sama bangun. Karena ini saya memang dedikasikan betul dan saya wakafkan diri saya sepenuhnya, ya termasuk harta dan sebagainya. Ini jadikan tuh umat, jadi nggak ada nama saya di situ. Ya, jadi semua lahan pun alhamdulillah sudah atas namanya umat, yayasannya nanti Mira. Jadi semua sampai sekarang administrasi nanti pesantrennya pun dibangun, semua saya siapkan murid-murid. Ini murid-murid saya sedang belajar di luar. Insya Allah 2 tahun pulang begitu pesantren jadi, itu jadi. Nah, jadi sudah siap. Kalau saya meninggal pun insya Allah itu sudah ada yang teruskan. Insya Allah. Gitu ya. Nah, jadi semua kita siapkan itu untuk menyiapkan ulama saja. Ulama di situ. Di ulama. Nanti insya Allah ada tempat lahan untuk offline belajar. Nanti diundang Santi Mira ke situ. Ya, nanti itu lebih luas insya Allah. Nanti ada kebun-kebunnya, ada juga eko kan itu sifatnya. Ya, di macam-macam ada kajian, ada Quranic Botanical Garden. Ya, riset kajian kebun Qurani. Nanti ada diterapkan untuk kajian tafsir. Insya Allah nanti kalau sudah ada, kita bisa hadir di dalamnya. Nah, jadi demikian ya, Mas Reza dan kawan-kawan yang lainnya. Jadi kalau kita ingin belajar dari awal yang susunan turun pertama kali, itu yang dimaksudkan adalah praktek penerapan ayat Quran. Jadi kalau kita punya peristiwa-peristiwa kejadian yang kita alami, itu nggak akan lepas dari kejadian di masa lalu. Lihat ayatnya, di mana dia turun, seperti apa kejadian, pelajari, ambil hikmahnya, selesai masalah kita. Tapi kalau kita ingin gali secara luas tentang penjagaan Quran, menanamkan dalam jiwa kita, maka baca sesuai urutan mushaf dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi urutan asbabun nuzul untuk mengaji secara tematik. Sedangkan dari awal sampai akhir untuk menunjukkan kesempurnaan Quran, bacaan-bacaan dalam salat, hafalan-hafalan termasuk menjadi bagian dari ahlul Quran. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, jazakumullah khair. Silahkan yang lain terakhir barangkali dari akhwat. Akhwat saya harus buka kacamata.
Mas, dikembalikan Mas kepada umum. Udah begini saja tampilannya. Ya. Silakan, ada yang dari akhwat? Siapa? Baik, silakan. Ibu Yuni namanya. Fadhali, silakan. Assalamualaikum. Dibuka umum saja Mas, umum saja. Silakan. Maaf ya kalau saya nyampaikan begini saya ke admin. Fadhali, silakan. Terima kasih Ustadz Hidayat atas kesempatannya. Terima kasih pada semua tim Mira yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan Ustadz Hidayat meskipun via online. Baik, alhamdulillah. Fadhali. Dengan terkait dengan rukun iman yang ke-6 Ustadz, saya tentang takdir qada dan qadar. Yang telah saya baca adalah semua nasib manusia, baik rezeki, ajal, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Untuk terkait apakah manusia itu akan masuk neraka ataupun ke surga, itu apakah sudah dituliskan, Ustaz? Kemudian apa korelasinya dengan usaha kita sebagai manusia? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Itu apabila kita ditakdirkan untuk ke neraka, itu apakah ada gunanya gitu? Dan sebaliknya, jika memang dia ditakdirkan untuk masuk surga, meskipun apapun yang sudah dia lakukan di dunia, apakah itu maksiat, itu apakah dia juga akan masuk surga? Terus korelasinya dengan Allah sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, sekaligus juga Allah Maha Tahu. Mohon maaf untuk penjelasannya bagaimana Ustaz, untuk memahami sebenarnya takdir manusia itu bagaimana dan bagaimana cara mengimaninya agar iman kita lengkap, Ustaz. Dari iman pertama sampai yang terakhir. Jazakallah khair. Baik, semoga Allah merahmati Anda dan kita semuanya, dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin mengonfirmasi terlebih dahulu, apakah Ibu sudah mengikuti dari pembahasan simpul yang ke-6 itu dari awal sampai akhir yang saya sampaikan? Sudah ya? Baik, kalau sudah, saya lebih nyaman dan lebih mudah untuk menerangkannya karena di sana pun saya sudah memberikan penjelasan-penjelasan detail termasuk juga terkait dengan apa yang ditanyakan ini. Pertama, kita sudah belajar di simpul yang ke-6 itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mengetahui dan menetapkan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kita. Lalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berikhtiar menjalani kehidupan ini sesuai dengan misi yang telah Allah tetapkan sebagai khalifah di bumi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan Allah yang maha luas itu, Allah mengetahui karena sifat Allah harus begitu, yang sebelum, yang sedang dilakukan, ataupun yang akan terjadi sampai kapanpun. Ya kan? Dan dengan sifat inilah kemudian Allah memberikan kemudian kepada kita ikhtiar. Silahkan jalani saja. Tapi Allah sudah tahu. Ya, dan ketetapan ini sudah ada tertuang. Ya, tertuang di dalam satu kitab, di Lauhul Mahfuz, tentang apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kita atas pengetahuan Allah. Dan untuk membuktikan itu semua akan terkonfirmasi dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang dicatat oleh malaikat. Ya, yang kita di simpul yang kedua kita belajar raqib dan atid. Karena mereka kan katibin hafidhin, menjaga kita, mencatat amalan kita. Dan amalan kita itu akan mengonfirmasi dua hal. Satu, perbuatan kita yang dilakukan setiap detiknya, dari mulai balik sampai dengan akhir kehidupan, sekaligus mengonfirmasi sifat Allah Alim yang maha mengetahui, yang telah mengetahui sebelum, sedang, dan akan terjadi. Di kitab Lauhul Mahfuz yang terkait dengan kadar kita itu. Ya, maka kita ini nggak pernah tahu keadaan kita bagaimana di masa depan. Allah yang tahu. Karena itulah Allah menyampaikan kepada kita, wa qul i'malu, kalian beramal saja. Ya, kita tidak perlu memikirkan apakah nanti, oh ini surga, ini neraka, ini begini. Allah yang maha tahu, Allah yang tahu kita. Tapi kan kita nggak tahu, ya kan? Makanya perintah Nabi ketika ada yang mengonfirmasi begini begitu, termasuk pertanyaan Anda tadi, Nabi mengatakan langsung pada sahabatnya, kamu beramal saja, berikhtiar. Ya, kenapa? Karena secara logika kita kan nggak tahu mau kemana nanti besok lusa. Ya, Allah itu maha mengetahui dengan sifat pengetahuannya. Karena kenapa saat menetapkan itu sifat yang mengharuskan Allah mengetahui dari sebelum kejadian, sebelum kita tercipta, karena Allah yang menciptakan saat tercipta dan akan terjadi apapun di kemudian hari. Konfirmasi semua pengetahuan Allah itu ada dalam kitabnya. Ya, yang ada di Lauh Mahfuz itu nanti. Jadi ketika kita kembali akan dikonfirmasikan antara perbuatan kita yang dicatat oleh malaikat, malaikat pun nanti akan tertakjub. Masya Allah, sama semua, persis sama semua.
Ya, tapi semua yang tertuang ini atas pengetahuan Allah. Kan? Terjadi ditetapkan pahala dan dosa itu dari ikhtiar perbuatan kita. Tapi sebelum dikerjakan Allah sudah tahu dengan pengetahuannya. Karena itulah, karena kita tidak tahu, tugas kita sekarang beramal saja. Tapi diberikan gambaran oleh Allah berupa petunjuk. Apa petunjuknya? Kalau kamu mengerjakan kebaikan, ini muaraknya sampai ke surganya. Kalau kamu mengerjakan keburukan, ini sampai akhirnya. Nah, pilihan kita untuk menempuh itu disebut ikhtiar namanya. Makanya Nabi secara logis mengatakan, umatku itu sebetulnya kalau mengerti, paham, akan ke surga semua. Kalau dia pilih itu, ilaman aba, kecuali yang nggak pengen. Ya, jadi perkara antara surga, ke neraka, dan sebagainya, dalam pengetahuan Allah kita ada di mana. Tapi kita sekarang punya tugas berikhtiar. Kalau pengen ke surga, dapatkan surga. Allah turunkan jalannya. Ini, kerjakan sholat, kerjakan zakat, kerjakan puasa, baca Quran, jangan maksiat. Jadi kalau Anda, misalnya, atau jangan Anda lah, jangan saya, jangan kita yang ada di sini ya, kita nggak mau. Kalau ada orang memilih bermaksiat setelah Allah terangkan, kalau maksiat kamu ke neraka. Yang salah siapa? Yang salah pelakunya. Dan Allah sudah tahu, karena pengetahuan Allah itu sudah jelas meliputi segalanya, itu sifat Allah. Ya kan? Ya, dipahami ya cara saya menerangkan. Tapi orang ini sengaja memilih maksiat dan diberitahu kalau begitu dosa. Coba tanyakan ya pada orang yang pernah korupsi, yang berdusta, tahu nggak kalau berdusta itu salah? Dia tahu. Artinya ketika dia menempuh dusta itu, dia menempuh dengan segala resikonya. Kan? Ketika orang itu korupsi, dia tahu itu salah. Ketika dia mencuri, merampok, berzina, bahkan membunuh, silakan saat press release, press conference itu. Saat polisi press conference, para pelaku maksiat itu kan mengatakan, kami menyesal, ya, kami berbuat salah. Menyesal itu karena tahu itu salah. Nah sekarang kalau sudah tahu itu salah, kenapa dikerjakan juga? Dan Allah memberikan jalan, kalau kamu kerjakan ini, ikuti setan, nanti akan begini. Sepanjang masih hidup, Allah sayang, jangan sampai begini, ini taubat nih. Silakan taubat. Ya kan? Tapi Allah harus adil, harus konsisten. Ya, keadilannya melekatkan sifat Allah memberikan pendampingan kepada kita, bantuan-bantuan, perlindungan dalam berikhtiar. Ya, karena keadilan Allah itu harus diberikan kepada semuanya, kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, termasuk juga iblis yang mengajukan kepada Allah supaya dia diberikan peluang untuk menggoda, untuk membuktikan kesombongan. Ya, Allah ingin menunjukkan bahwa dia memang sombong, ya kan? Nah, tapi sifat adilnya harus memberikan peluang yang sama kepada setiap makhluk. Allah berikan kesempatan pada iblis untuk taubat. Diberikan jeda. Dianya nggak mau pilih taubat. Tetap ingin membuktikan kesombongan. Diancam oleh Allah. Kalau kamu kerjakan itu, kamu masuk neraka. Nggak ada faedahnya ibadah kamu ribuan tahun. Di akhirat itu. Kamu pernah soleh. Kenapa harus jadi fasik? Silahkan taubat. Nggak diterima oleh iblis. Nggak mau. Nggak apa-apa masuk neraka juga. Itu pilihan dia kan. Maka jangan sampai manusia ikut iblis. Jangan sampai ikut godaannya. Ketika menggoda disebut setan. Turun ayat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi Allah menetapkan kadar. Tapi saat yang bersamaan memberikan petunjuk kepada kita untuk berikhtiar. Itu yang disebut walladzi qaddara fahada. Ya, adil kan Allahnya? Adil ya? Aku maha tahu kata Allah dengan sifatku. Aku tahu apa yang kamu kerjakan, sedang, telah, akan, bahkan kamu kemanapun surga neraka aku tahu. Ya, ditetapkan, sudah ada ketetapan dan semuanya dari pengetahuan Allah. Cuma kita diberikan kemudian fahada, diberi petunjuk, ikhtiar. Ini jalannya, jangan menyimpang. Kalau istiqomah di jalan itu dapat surga, rahmat Allah. Tugas kita sekarang menjalani ikhtiar itu, menjemput takdir Allah pada pengetahuan yang telah melekat kepadanya. Ya, jadi kalau seperti itu pemahamannya nggak ada benturan-benturan. Untuk apa saya beramal soleh kalau ditetapkan masuk neraka? Hei, ya kan? Pilihan amal soleh itu ketika dikerjakan mengantarkan kita ke surga. Pertanyaannya kenapa harus maksiat? Karena pasangan neraka itu kan maksiat. Ya kan? Jadi nggak mungkin kalau ada orang konsisten amal soleh masuk neraka itu nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena konsisten dengan iman, dengan amal solehnya, itulah ikhtiar kita. Jadi nggak ada benturan antar takdir. Sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu muncul, tapi dibisikkan. Kadang-kadang was-was dari setan juga, ya menyebar. Saya sering dapat pertanyaan itu, Bu, demikian dalam pembelajaran. Tapi itu normal supaya kita tahu, dapat pengetahuan. Tapi sering kita dibenturkan supaya apa? Supaya ibu nggak beramal, supaya kita nggak beramal. Ngapain kita beramal kalau udah jelas masuk neraka nanti? Wah. Masya Allah, hilang deh amalan kita. Nggak tahajud lagi, nggak sholat lagi. Malah larut dalam maksiat. Itu tipu daya setan. Kenapa? Karena dia sudah putus asa. Dia sudah tahu dia dijamin neraka. Karena apa? Karena dia nekat menyampaikan. Allah katakan tempatmu di neraka. Ya, dia maksa. Nggak apa-apa ke neraka juga. Dia memang udah pilih neraka. Karena dia sudah tahu tempatnya di neraka, bahwa dia berusaha mencari teman. Karena itu dia berusaha mencari teman, menggoda anak cucu Adam. Sedangkan kita nggak tahu tempat kita di mana. Tapi kita diberikan jalan oleh Allah. Nih, masuk ke surga lewat sini. Maka jangan ikuti iblis. Jelas ya? Nah, di antara cara iblis menggoda kita, memberikan was-was yang sama dengan apa yang dia sudah alami. Kalau dia tempatnya jelas di neraka, maka dia buat kita bingung. Dia membuat kita bingung. Kamu itu belum jelas. Takdir kamu itu boleh jadi ke neraka. Ngapain beramal? Ujung-ujungnya manusia nggak beramal. Ya, dijawab oleh Allah lewat Al-Quran. Walladzi qaddara fahada. Allah telah memberikan takdir ini atas pengetahuannya. Diberikan petunjuk amal ini supaya ke surga. Jangan ikuti iblis begini.
Ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kamu beramal sekarang, nanti akan dihisab oleh Allah, itu yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Sederhana, taat atau maksiat. Ya, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kata Nabi kecuali yang enggak pengen. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang enggak pengen masuk surga? Nah, kalau enggak pengen masuk surga, itu pelaku maksiat. Kalau pengen masuk surga, kerjakan taat. Jelas ya, Bu ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan senafas dengan itu, maka hati-hati. Ini sangat sensitif. Kalau kita nggak berlindung kepada Allah untuk memberikan pemahaman kepada kita dengan baik, bisa terjebak di dalamnya. Nanti turunan dari itu, Ibu dan teman-teman sekalian, namanya penyakit kepalang tanggung. Udah tanggung maksiat, terusin aja. Ya, terlanjur basah ya sudah, mandi di kali sekalian gitu kan, dan seterusnya. Kamu udah tanggung bunuh orang, udah jadi pembunuh, bunuh aja yang lain. Tanggung udah berzina, zina aja sekalian, dan seterusnya. Ya, tanggung terus. Itu diwariskan, padahal ada kesempatan taubat. Betapa banyak dicontohkan di masa lalu orang syirik masuk surga tanpa hisab. Betapa banyak pembunuh taubat, baik, masuk surga tanpa hisab. Ya, dan seterusnya. Ada kisahnya. Zaman Nabi kan banyak. Makanya tadi pertanyaan Mas Reza itu menginspirasi. Ya, ayo taubat. Ayo taubaters itu mana? Taubaters kita semua. Saya, Anda, kita. Gak ada kita yang sempurna, pernah salah, tapi kita bisa bertaubat. Ya, jadi saya sekarang sedang menyiapkan fikih khusus untuk teman-teman yang sedang ada di LP. Ya, nanti saya akan coba berkoordinasi. Masya Allah, kita semua ingin baik. Dan saya gak ingin beda-bedakan. Semua punya peluang saleh. Semuanya, Masya Allah. Jadi ada fikihnya nanti. Ya, ini loh. Yang pembegal itu bukan ini saja, dulu udah ada sekampung begal semua. Ini taubat bahkan jadi ahli hadis, ya kan? Ini yang pernah membunuh, ini pernah mabuk, pernah zina. Masya Allah, ada di antara mereka yang bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab ketika baik, taubat, hilang semuanya. Itu indahnya. Dan kita nggak tahu di titik mana kita berakhir kecuali saat kita istiqomah di amal saleh. Makanya jangan terjebak, Bu ya, Pak, teman-teman sekalian. Ya, dan semua yang terhubung saat ini. Kan ada orang saleh yang pernah kena godaan itu dari iblis itu. Kamu udah soleh, amalan banyak, istighfar dikit, kayak udah selesai. Dosa dikit aja nggak apa-apa, main aja dulu. Maka dia main ke tempat-tempat yang buruk. Di situ dia berzina. Begitu sedang zina, belum sempat taubat, terjadi gempa bumi. Boom. Maka dia wafat dalam keadaan maksiat. Ya, wafat dalam keadaan apa? Maksiat. Ya, maksiat itu kan akan dihitung sebagai maksiat pada akhirnya. Ya, jadi akhirnya yang tadinya terpelihara ada dosa. Kalau sudah ada dosa kan ditimbang nanti dengan hisab. Ya, maka pahala akan menutupi dosa-dosanya. Nanti akan dilihat. Ya, kalau dosa besar ya besar juga nanti pengaruhnya, bahaya. Karena itu hindari dosa-dosa besar, yang kecil kita jauhi, jaga diri kita, dan semoga Allah merahmati kita semua. Demikian Ibu, semoga jelas apa yang kami sampaikan. Dan teman-teman yang baru bergabung, saya membahas itu dengan sangat detail, insya Allah. Seperti guru kami ajarkan, lihat di video yang sebelumnya ya, tentang qada dan qadar. Kita terangkan betul apa itu qada, apa itu qadar, kaitan ayatnya apa, kemana arahnya, turunannya bagaimana, kesimpulannya seperti apa. Tapi saya senang yang seperti ini, jadi kalau ada hal-hal demikian, tampilkan, langsung kita bahas, sehingga kita dapatkan solusinya. Nah, ini yang mewakili dari para akhwat, barangkali satu pertanyaan ini, dan waktunya udah mau habis nih. Insya Allah sabar, nanti kita ada zonasi, jadi lebih enak nanti ya, nyambung. Sementara karena waktunya selesai, habis, saya ingin sampaikan dua informasi penting. Yang pertama, teman-teman sekalian, terkait dengan hasil pembelajaran. Ya, biasanya ini manhaj yang selalu saya tempuh, metodologi kami dalam mengajar untuk memastikan apa yang dipelajari itu benar. Saya selalu memberikan tugas, ya. Biasanya tugasnya ketat, kalau sudah offline itu harus itu jadi passwordnya, nggak bikin itu nggak bisa masuk gitu. Biasanya kita begitu tuh, ya. Tapi ini karena online masih agak longgar-longgar. Ya. Nah, saya tugaskan teman-teman kan bikin intisari ya, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran itu. Nah, nanti dibentuk dalam PDF ya, di-scan, di PDF kan, nanti dikirimkan ke admin. Linknya belum dikirim ya, Mas, belum ya? Belum ya, hari ini ya. Dikirimkan di blast ke peserta semua ya hari ini. Nah, nanti supaya saya bisa periksa ya, dirangkum dari pembahasan awal sampai akhirnya untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Nanti setiap detil pembelajaran saya akan konfirmasikan kalau sudah ada zonasi, sudah enak. Nah, jadi semuanya nanti akan saya cek satu. Yang nggak buat justru rugi nanti. Karena saya nggak bisa tahu pemahaman Anda seperti apa dari materi yang saya sampaikan. Ya kan? Nggak bisa kecek. Jadi kita juga nggak bisa doakan dengan ikut nggak tahu kan. Baru datanya aja semua masuk. Jadi itu untuk kebaikan kita semua. Yang pertama, kerjakan itu, bikin dengan baik. Yang kedua, hal-hal yang sudah disampaikan dan nanti ada perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah tersambung ke Mira itu, Anda saat masuk ke Wah Corner kan ada perangkat, tolong dijaga dengan baik ya. Nanti ada momen-momennya itu dipelajari. Dan nanti juga ada tambahan-tambahan buku-buku untuk pembelajaran sesuai dengan materi-materinya. Ya, nanti di situ ada catatan penuntut ilmu, kan ada scan barcode-nya itu. Nah, di scan barcode itu nanti ada bukan terbatas aku suka saat puasa, itu nanti bisa dirubah. Materi terkait dengan pembelajaran khusus yang mungkin dibutuhkan oleh kita. Jadi saya tinggal katakan, lihat halaman sekian, scan itu ada petunjuk di situ. Nah, itu hanya didapatkan nanti yang tersambung di Mira saja nanti.
Ya, jadi begitu Anda scan, Anda dapat petunjuk dari situ, ya, lewat tertentu, hal-hal tertentu yang insya Allah bermanfaat. Kemudian, saya tuh mencintai Quran. Ya, jadi saya berharap semua keluarga besar Mira juga itu bisa mengikuti itu, jadi bagian dari keluarga Quran. Ya, karena itu tolong dimanfaatkan betul tuh, yang ada 3 itu, satu yang buku At-Taisir, itu insya Allah, saya selalu bermohon pada Allah itu jadi hal yang memudahkan. Tolong dibaca, belajar, ya sambungkan ke STWH supaya dicek, itu 100 musyrif kita punya, dengan izin Allah. Ya, untuk ngebantu teman-teman baca dan sebagainya yang sudah masuk di STWH konsisten di situ. Karena nanti dengan saya pun insya Allah akan berinteraksi. Gitu ya. Dijaga itu, kemudian yang 2-nya untuk murajaah, dipraktekkan. Ya, semampu kita sampai kita wafat, sedikit demi sedikit. Saya tidak menuntut semua harus 30 juz, tidak, tapi kita berusaha, beramal sampai kita wafat. Jaga diri baik-baik dengan Al-Qur'an, kemudian belajar yang baik, pahami yang baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan untuk esok hari kita sudah masuk materi yang baru. Ya, untuk yang baru bergabung, teman-teman sekalian, silahkan di-review, dilihat dulu dari kajian-kajian awal langsung di YouTube Mira. Teman-teman yang tidak terhubung di akun pun, silahkan bisa langsung nanti ke YouTube Mira. Ya, bisa dilihat dari awal sampai akhirnya. Ya, terus jangan ada kesan-kesan duniawi ya, karena saya betul-betul mengajar, bermohon kepada Allah untuk betul-betul memberikan bimbingan yang terbaik yang bisa diberikan. Jadi kita tidak ada bayaran, tidak ada iuran, tidak ada apa-apa. Jadi teman-teman daftar kalaupun ke UWah Corner itu kan untuk Anda sendiri, itu paket sendiri, kelengkapan sendiri. Adapun kalau sudah terhubung, saya nggak pernah minta apapun. Ya, jadi jangan membayangkan bahwa ini ada bayaran, ada gini, ada itu, tidak. Tapi ini pesantren virtual khusus, nggak sembarangan. Ya, jadi nanti pun kalau sudah terzonasikan, saya akan lebih ketat. Jangan sampai nanti Anda masuk ke Zoom, orang yang nggak ada, kursinya aja yang nongol. Dia, kalau ada kursinya aja, saya akan minta admin, tolong keluarkan ini. Jadi admin sudah otomatis tuh. Ya, nah, jelas ya? Baik, nah ini ada yang kelihatan temboknya aja nih. Orang yang nggak ada. Baik, nanti tampak. Di belakang saya ada layar besar ya nanti. Nanti kalau ini sudah lebih besar lagi, udah ketahuan. Terima kasih, mohon maafkan saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kebaikan, kemuliaan. Dan doakan, dalam 1-2 hari saya akan pergi ke lahan untuk pesantren, semua akan rapat ya, karena kita akan memulai fasad dengan membangun. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan baru selesai ya, insya Allah. Dan dalam pekan ini akan diumumkan untuk mulai penerimaan santri yang khusus ya, khusus untuk belajar dari tingkat sanawiyah ke aliyah. Insya Allah akan disampaikan. Tidak usah datang ke Bekasi dulu, nanti akan disampaikan kualifikasinya apa. Tapi ini untuk yang ulama khusus dan nanti sistemnya juga khusus. Alhamdulillah sudah ada 150 orang yang sudah menyampaikan tugas. Ya, saya akan cek dari 8.150, Masya Allah masih jauh. Ayo hari ini saya tunggu ya, sampaikan. Kita juga berikan apresiasi. 15 juta untuk yang paling bagus, nomor 1, 10 juta untuk nomor 2, 5 juta untuk nomor 3. Dan silahkan belikan pulsa itu untuk mengisi pulsa supaya kajian-kajiannya bisa maksimal. Demikian, terima kasih. Maafkan saya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma wahidna ya Allah fi ta'atika wa wahidna ya Allah fi ta'atika wa wahidna ya Allah fi ta'atika wa jadibna bil ma'asi ma dhahara minha wa ma batan saghiraha wa kabiraha. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ja'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin wa ja'alna min atba'i wa muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyyan wa qudwatan wa uswatan